Jempolnya bos ya, terima kasih. Takdir Ilahi Primordial Season 66. Jiang Yunfan, dari ras dewa, membunuh putra klan dewa. Dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Banyak orang yang agak kebingungan, hanya sosok berjubah putih yang memegang pedang kaisar yang terukir dalam benak mereka. Tidak mungkin dihapus. Beraninya dia. Dia benar-benar membunuh putra ilahi Gu Chenfeng. Itulah putra klan dewa dari ras dewa. Putra tunggal Raja Dewa Kuil Surgawi kuno, pewaris masa depan ras dewa, Raja Dewa berikutnya, dengan bakat yang tak tertandingi, dan yang telah membangkitkan garis keturunan ras dewa. Seorang jenius yang tiada duanya. Hari ini, dia dihancurkan oleh Jiang Yunfan. Dan itu terjadi di depan kekuatan-kekuatan besar ras dewa. Betapa merajalelanya hal ini. Sungguh arogan. Dan betapa beraninya. Apakah dia benar-benar tidak takut akan murka mengerikan dari ras dewa? Anak klan dewa. Menyaksikan kematian putra klan dewa, banyak sekali murid dan tokoh-tokoh kuat dari ras dewa berlutut, mata mereka dipenuhi kesedihan. Di bawah kaki Jiang Yunfan, darah mengalir. Itu adalah darah putra ilahi Gu Chenfeng. Dia dilumpuhkan dan dibunuh di tempat oleh Jiang Yunfan dengan seni ilahi yang tiada bandingnya. Cahaya ilahi telah sirna. Putra ilahi Gu Chenfeng terbaring tak bergerak di tanah. Namun ia meninggal dengan mata terbuka lebar. Tatapannya tertuju pada satu arah. Karena di arah itu berdiri seseorang. Seorang wanita. Wanita tercantik di dunia ini. Namanya adalah Xia Qingluan. Putra ilahi Gu Chenfeng sangat menyukainya, sangat-sangat menyukainya. Tidak ada yang salah dengan menyukai seseorang, tetapi dia menggunakan metode yang salah. Menyukai seseorang seharusnya tidak melibatkan penggunaan cara paksa untuk mempengaruhinya. Begitu cara paksa digunakan, menyukai bukan lagi sekadar menyukai. Itu bukan suka. Ini adalah keterlibatan yang tidak bermoral. Perasaan tidak mengenal benar atau salah, suka hanyalah suka. Namun, ketertarikan putra ilahi Gu Chenfeng bukanlah pada Xia Qingluan sebagai pribadi, melainkan pada kecantikannya. Nafsu pada pandangan pertama adalah awalnya, diikuti oleh kesombongan, dan akhirnya, itu karena keuntungan yang dimiliki Xia Qingluan. Sebenarnya, cinta pada pandangan pertama mungkin bisa diklasifikasikan sebagai rasa suka, tetapi semakin jauh hubungan itu berkembang, semakin jauh pula ia menyimpang dari rasa suka, bahkan menjadi tidak layak disebut suka. Itu adalah kendali. Sebuah keinginan. Mungkin, bahkan hingga kematiannya, putra ilahi Gu Chenfeng tidak pernah tahu apakah dia benar-benar menyukai Xia Qingluan. Mungkin, itu hanya untuk bersaing dengan Jiang Yunfan. Untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Jiang Yunfan. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki apapun. Melihat mayat putra dewa Gu Chenfeng, tatapan Jiang Yunfan tetap tak berubah. Meskipun dia tahu bahwa dengan membunuh putra dewa Gu Chenfeng, apa yang menantinya mungkin adalah murka dahsyat dari ras dewa, dia tidak takut. Hari ini, ketika dia menerobos masuk ke ras dewa, dia tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Apa yang telah dilakukan ras dewa hari ini telah menyentuh titik terendah dalam hati Jiang Yunfan. Dia datang. Dan dia memiliki kemampuan itu, itulah sebabnya dia menghentikan semua ini. Namun, bagaimana jika dia adalah orang biasa? Tak berdaya. Apa yang akan dia gunakan untuk memenangkan dukungan Sekte Suci Qiankun? Apa yang akan dia gunakan untuk menerobos masuk ke ras dewa? Hasil akhirnya adalah dia akan menyaksikan tanpa daya saat kekasihnya dibawa pergi, calon istrinya menjadi mempelai wanita lain. Bagaimana Jiang Yunfan bisa didamaikan? Oleh karena itu, dia tidak menyesali kejadian hari ini. Dia juga beruntung. Dia bukanlah orang yang tidak berguna, bukan seekor semut. Dia memiliki kemampuan untuk berdiri di sini. Untuk melindungi kekasihnya. Kakak Jiang Yunfan, Xia Qingluan, dengan air mata berlinang, memeluk Jiang Yunfan erat-erat. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi pakaian Jiang Yunfan. Terima kasih atas kedatangan Anda. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Qingluan. Aku ingin meninggalkan ras dewa sekarang, meninggalkan tempat ini. Aku rindu rumah, aku rindu ayah raja dan ibu selir. Haruskah kita kembali ke alam bawah? Mata indah Xia Qingluan berkedip saat dia menatap Jiang Yunfan. Di matanya, Jiang Yunfan melihat ketakutan. Jiang Yunfan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya dengan lembut. Menghiburnya. Dia menyesalinya sekarang. Dia menyesal telah meninggalkan Qingluan di ras dewa sejak awal. Jika tidak, peristiwa hari ini tidak akan terjadi. Semua ini adalah kesalahannya. Dialah yang membuat Qingluan harus menanggung begitu banyak penderitaan di ras dewa. Baiklah, setelah urusan hari ini selesai, kita akan pulang, janji Jiang Yunfan. Anakku. Di alam kekosongan, kuil surgawi kuno, yang sedang bertarung melawan Gui Jianfeng, meraung saat melihat putranya meninggal secara tragis. Seorang raja dewa yang bermartabat, salah satu pembangkit tenaga teratas di benua suci timur, pada saat ini, kehilangan semua ketenangannya, seperti binatang buas yang mengamuk. Auranya tampak mampu merobek langit dan bumi ini. Di bawah sana, para tokoh terkuat dari semua ras, bersama para jenius mereka, mundur dari ras dewa. Mengamati dari kejauhan. Terlalu menakutkan. Sang Raja Dewa, dia benar-benar murka. Seluruh ras dewa gemetar dan menggigil. Jiang Yunfan, cepat bawa Qingluan dan pergi, cepat. Wajah Gui Jianfeng berubah drastis, dan dia berbicara dengan cemas sambil menyerang. Dia ingin menghentikan kuil surgawi kuno, memberi Jiang Yunfan beberapa detik berharga.
Namun, sesaat kemudian, kuil surgawi kuno melambaikan tangannya yang besar. Sebuah telapak tangan, berkilauan dengan pancaran ilahi yang tak terbatas, ditekan dari alam kekosongan, berisi aturan dao yang tak terbatas, dengan pola ilahi teratur mengalir di dalamnya. Kekuatan yang mengerikan itu langsung membuat Gui Jianfeng terlempar. Dengan satu tamparan, Gui Jianfeng terlempar sejauh 1000 mil, menabrak puluhan puncak gunung milik ras dewa, dan sebagian istana runtuh. Untuk waktu yang lama, Gui Jianfeng tidak muncul. Ekspresi kuil surgawi kuno tampak sedingin es. Gui Jianfeng, aku mengampuni nyawamu mengingat kerja kerasmu dalam berlatih, tetapi putraku meninggal di tangan Sein dari sektemu. Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku, akan kubunuh. Murid-murid ras dewa, patuhi perintahku, tangkap Jiang Yunfan dan pengkhianat Xia Qingluan. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh di tempat, siapapun. Para tetua, mengapa kalian tidak bertindak? Suara kuil surgawi kuno bergema di alam hampa, membuat takjub banyak orang. Putra klan dewa telah gugur dalam pertempuran, akankah Raja Dewa bertindak? Kuil surgawi kuno, selain kaisar, kultivasinya di benua suci timur dapat dianggap tak tertandingi. Di seluruh benua suci timur, kurang dari 5 orang yang dapat dibandingkan dengannya. Dengan kekuatan sebesar itu yang melakukan pergerakan, bagaimana mungkin Jiang Yunfan bisa bertahan? Itu mungkin tidak mungkin. Melihat sosok kecil berjubah putih di dalam ras dewa itu, banyak orang tak kuasa menahan desahan. Hari ini, benua suci timur akan kehilangan 3 jenius yang tiada duanya. Pertama, putra klan dewa gugur dalam pertempuran. Sekarang, Jiang Yunfan dan Xia Qingluan juga dikutuk. Kedua orang ini adalah tokoh terkenal dalam peringkat kebanggaan surga untuk perang suci, yang satu berada di peringkat pertama, yang lainnya di peringkat kedua. Hari ini, mereka semua akan binasa. Harus dikatakan, ini adalah peristiwa yang sangat disayangkan bagi benua suci ilahi timur. Keberadaan seperti itu jarang terjadi bahkan dalam 1000 tahun, namun kini, 3 di antaranya telah hilang secara beruntun. Sayang sekali. Seorang pria perkasa berbicara pelan, menutup matanya, tak sanggup lagi menyaksikan kejadian itu. Surga iri pada para jenius. Di luar ras dewa, sebuah penghalang yang secara pribadi didirikan oleh Raja Dewa memisahkan ras dewa dari dunia luar. Bahkan para petarung super kuat pun tidak dapat menembusnya, yang menunjukkan betapa besarnya niat membunuh kuil surgawi kuno terhadap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan membunuh putranya. Putra satu-satunya. Bagaimana mungkin kuil surgawi kuno tidak murka? Di sisi lain, Gui Jianfeng, yang ditekan oleh kuil surgawi kuno, dipenuhi luka. Kultivasinya masih jauh lebih rendah daripada kuil surgawi kuno. Mampu bertahan dari pukulan itu saja sudah merupakan hasil yang baik. Melihat keributan di dalam ras dewa, ekspresi Gui Jianfeng tampak kompleks. Jiang Yunfan, orang tua ini telah melakukan yang terbaik. Di sisi lain, para tetua sekte suci Qiankun, melihat para tokoh kuat ras dewa bergerak, menggertakkan gigi dan melepaskan cahaya ilahi, terlibat dalam pertempuran dengan ras dewa. Mereka berusaha melindungi Jiang Yunfan dan Su Yonghuang. Kedua orang ini adalah fondasi masa depan sekte suci Qiankun. Asalkan mereka tidak mati, bahkan jika semuanya gugur dalam pertempuran di sini hari ini, itu akan tetap berharga. Kau urus para tetua dari sekte suci Qiankun itu. Jiang Yunfan, aku akan menanganinya sendiri. Kata kuil surgawi kuno, tatapannya tertuju pada Jiang Yunfan dan Xia Qingluan, matanya memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Dia menunjuk dengan satu jari, dan seketika itu juga, pancaran ilahi dan cahaya kesengsaraan terpancar. Kekuatan itu sangat menakutkan, menyapu bersih segala sesuatu yang ada di jalannya. Jiang Yunfan buru-buru melindungi Xia Qingluan dari belakang, sambil memegang pedang kaisar secara horizontal di depannya. Ledakan. Cahaya kesengsaraan itu hancur berkeping-keping. Jiang Yunfan dan Xia Qingluan terlempar, menabrak penghalang ras dewa dengan keras. Keduanya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Menatap Jiang Yunfan, kuil surgawi kuno berkata dengan tajam, Jiang Yunfan, kau telah membunuh putraku satu-satunya. Hari ini, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Bagian 652. Jiang Yunfan, aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Suara kuil surgawi kuno itu seperti suara setan dari neraka, membuat bulu kuduk merinding. Tapi Jiang Yunfan tidak takut. Darah terus merembes dari sudut mulutnya. Seandainya pedang kaisar tidak menetralkan kekuatan cahaya kesengsaraan itu barusan, itu sudah cukup untuk melenyapkannya 10 kali lipat. Dia berusaha berdiri, menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya. Dia menatap sosok di alam hampa dan wajahnya yang ganas. Jiang Yunfan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari seorang raja dewa dari ras dewa, keberadaan tingkat tertinggi di benua suci ilahi timur. Putramu meninggal di tanganku karena kemampuannya rendah. Apa hubungannya denganku? Jiang Yunfan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap para tetua sekte suci Qiankun dan Su Yonghuang yang dikepung di sisi lain. Tatapan Jiang Yunfan semakin dalam. Pada akhirnya, dia tetap melibatkan mereka. Dia tidak menginginkan ini. Secercah rasa bersalah muncul di hati Jiang Yunfan. Mereka tidak perlu ikut campur. Semua ini terjadi karena dia. Semua itu disebabkan oleh dorongan pribadinya. Wakil pemimpin Gui Jianfeng terluka parah oleh kuil surgawi kuno, dan gurunya serta para tetua lainnya kini berada dalam bahaya maut. Kakak senior Zhang dan yang lainnya juga berada dalam keadaan yang sangat sulit. Jiang Yunfan menghela nafas. Berhenti.
Suaranya, seperti raungan naga, mengguncang 9 langit. Bahkan kuil surgawi kuno pun terkejut, dan di sisi lain, para anggota kuat dari ras dewa juga menoleh karena teriakan Jiang Yunfan. Pertempuran terhenti sejenak. Mereka ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan Jiang Yunfan. Di luar ras dewa, semua anggota berpengaruh dari 10.000 ras juga menyaksikan, dan jujur saja, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pesta pernikahan yang seharusnya berjalan dengan baik bisa berubah menjadi situasi seperti ini. Mereka semua terkejut. Sekarang, pergi bukanlah pilihan, dan tetap tinggal pun bukan. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Apapun yang terjadi hari ini, mereka tidak bisa tetap tidak terlibat. Jika ras dewa kalah, mereka akan menjadi saksi kekalahan ras dewa. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Suci Qiankun. Mereka semua ternoda oleh karma. Di antara ras dewa, Jiang Yunfan, dengan 1 orang dan 1 pedang, melindungi Xia Qingluan. Dia menatap para anggota kuat ras dewa, dan Raja Dewa ras dewa di alam void. Dia berkata dengan lantang, apa yang terjadi hari ini adalah semua perbuatanku, Jiang Yunfan, dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Hari ini, aku, Jiang Yunfan, bersedia mengundurkan diri dari posisi Saint Sekte Suci Qiankun dan menarik diri dari Sekte Suci Qiankun, memutuskan semua hubungan dengan Sekte Suci Qiankun mulai hari ini dan seterusnya. Ya Tuhan Raja, ampunilah mereka. Bunuh atau potong-potong tubuhku, tapi serang aku. Dengan itu, Jiang Yunfan menggunakan pedangnya untuk memotong jubahnya. Feng Xiu dan yang lainnya tersentuh oleh kata-katanya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Jiang Yunfan berusaha melindungi mereka? Ini adalah ras dewa, bukan Sekte Suci Qiankun. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati dalam pertempuran. Namun sekarang, kepergian Jiang Yunfan secara sukarela dari Sekte Suci Qiankun berarti dia bukan lagi murid Sekte Suci Qiankun dan tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengannya. Tindakannya sebelumnya juga tidak ada hubungannya dengan Sekte Suci Qiankun. Oleh karena itu, ras dewa tidak dapat lagi menyerang mereka. Lagi pula, Jiang Yunfan bukan lagi murid Sekte Suci Qiankun. Seluruh 10.000 ras yang hadir dapat menjadi saksi. Jika para anggota kuat dari ras dewa terus menyerang mereka, itu akan menjadi deklarasi perang terhadap Sekte Suci Qiankun. Melihat Jiang Yunfan, Feng Xiu, Yun Sheng, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi yang berubah-ubah, dengan sedikit rasa bersalah di mata mereka. Hari ini, mereka akhirnya tidak mampu melindungi Jiang Yunfan. Tapi mereka benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Mata Zhang Haoyang, Su Yonghuang, dan yang lainnya memerah. Tentu saja, mereka tahu bahwa dengan kata-kata ini, mereka dapat dengan aman meninggalkan ras dewa dan kembali ke Sekte Suci Qiankun. Tetapi pada saat yang sama, karena kata-kata ini, Jiang Yunfan akan jatuh ke jurang tanpa jalan kembali. Dengan perlindungan Sekte Suci Qiankun, mungkin dia masih memiliki secercah harapan. Sekarang setelah dia memutuskan hubungan dengan Sekte Suci Qiankun, siapa lagi yang bisa membantunya? Siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin dia mengeluarkan Xia Qingluan dari ras dewa? Dia mungkin tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, Zhang Haoyang dan Xiang Wentian mengepalkan tinju mereka. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki kultivasi yang cukup. Jika tidak, mereka pasti akan berdiri di sisi Jiang Yunfan dan bertarung melawan ras dewa bersamanya. Air mata Zhang Haoyue mengalir tanpa terkendali. Su Yonghuang mengerutkan bibirnya. Matanya merah. Bodoh. Dasar idiot. Ia mengutuk Jiang Yunfan dengan suara rendah, suaranya perlahan bergetar. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, telapak tangannya sedikit basah. Ia agak bingung, tidak tahu kapan air matanya mulai mengalir tak terkendali. Urat-urat di dahi Xiao Donglai menonjol. Jiang Yunfan adalah muridnya. Sebagai gurunya, bagaimana mungkin dia membiarkan muridnya menghadapinya sendirian, atau bahkan mati dalam perlombaan dewa? Jelas sekali dia tidak salah dalam hal ini. Xia Qingluan adalah tunangannya, apa salahnya dia datang untuk merebutnya? Putra ilahi Gu Chenfeng mencoba membunuhnya terlebih dahulu, apa salahnya jika dia melawan balik? Apakah pembunuhan untuk membela diri juga membutuhkan nyawa ganti nyawa? Xiao Donglai tidak mau. Ia hendak berbicara ketika tiba-tiba dipukul dari belakang oleh sesosok orang. Sebelum Xiao Donglai sempat mengucapkan sepatah kata pun, ia pingsan. Wakil pemimpin. Feng Xiu dan yang lainnya berbicara dengan suara rendah. Wajah Gui Jianfeng pucat pasi, dan darah masih menetes dari sudut mulutnya. Dia menopang Xiao Donglai yang tak sadarkan diri dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk Jiang Yunfan. Dalam situasi hari ini, kami tidak berdaya. Ini adalah solusi terbaik. Mata Gui Jianfeng juga menunjukkan sedikit kesedihan. Jelas, dia ingin mempertaruhkan segalanya pada Jiang Yunfan, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah keadaan. Dalam sekejap, dia tampak seperti telah menua lebih dari 10 tahun. Apakah kita benar-benar akan menyaksikan adik Jiang mati dalam perlombaan dewa? Di sampingnya, mata Xiang Wentian merah padam saat ia menatap Gui Jianfeng. Mungkin. Tatapan Gui Jianfeng tertuju ke langit. Matanya seolah menembus penghalang di atas ras dewa, melihat suatu tempat yang jauh. Mungkin masih ada secercah harapan. Jika dia datang, itu takdir. Jika dia tidak melakukannya, itu juga takdir. Sekarang, kita hanya bisa mengambil risiko. Di alam kekosongan, kuil surgawi kuno memandang Jiang Yunfan dan tersenyum, kau memang punya keteguhan hati. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu.
Hari ini, aku akan mengampuni orang-orang dari Sekte Suci Qiankun, tetapi kau harus mati. Kata-kata Jiang Yunfan justru menguntungkan kuil surgawi kuno. Meskipun ia menderita kesedihan karena kehilangan putranya hari ini, ia belum benar-benar gila. Ia tidak ingin sepenuhnya berselisih dengan Sekte Suci Qiankun hari ini. Meskipun ras dewa, dengan fondasinya, tidak takut pada Sekte Suci Qiankun, sebagai kekuatan tertinggi yang menekan suatu wilayah, jika ia benar-benar membunuh wakil pemimpin dan sekelompok tetua dan murid dari Sekte Suci Qiankun hari ini, bagaimana Sekte Suci Qiankun bisa membiarkannya begitu saja? Jika perang besar pecah, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, tempat yang paling bahagia mungkin adalah Istana Surgawi Langit Ungu, Kuil Sumeru, dan Lembah Lima Elemen. Bahkan 10.000 ras sekalipun. Dia tidak bisa membiarkan mereka menuai keuntungan. Jadi, dia setuju. Ini semua menguntungkan dan tidak merugikan bagi ras dewa. Saudara Jiang Yunfan, jika kita benar-benar tidak bisa meninggalkan ras dewa hari ini, King Luan akan mati bersamamu. Sia King Luan menggenggam tangan Jiang Yunfan, jari-jari mereka saling bertautan, dan menatap ke alam hampa, matanya yang indah dipenuhi tekad. Melihat keduanya, kuil surgawi kuno menjadi semakin marah. Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Dasar bajingan, suara kuil surgawi kuno terdengar seperti kegilaan, kau berkultivasi di ras dewa, aku memperlakukanmu seolah-olah kau adalah anakku sendiri, aku menyegelmu sebagai dewi, hanya berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas 10.000. Aku mengajarimu kultivasi, itulah sebabnya kau mencapai apa yang kau miliki hari ini. Namun sekarang, kau malah mengkhianati ras dewa, kau murid pemberontak, apa gunanya kau bagiku? Suara kuil surgawi kuno terdengar jelas dan lantang, menuduh Sia King Luan tidak tahu berterima kasih dan mengkhianati gurunya. Namun, Sia King Luan tersenyum. Kuil surgawi kuno, singkirkan wajah munafikmu. Bukankah kau memperlakukanku dengan baik karena kau punya motif tersembunyi? Bagian 653. Kata-kata Xia Luanxing membuat banyak orang menoleh dengan curiga. Seorang raja dewa dari ras dewa, yang bersekongkol melawan Xia Luanxing. Kata-kata ini, kedengarannya agak aneh. Mungkinkah itu raja dewa? Beberapa anak jenius itu mengedipkan mata, seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu. Mungkinkah dia mendambakan kecantikan Xia Luanxing? Astaga, beneran. Jika memang begitu, mengapa dia menikahkan Xia Luanxing dengan putranya sendiri? Mungkinkah dia ingin? Ekspresi si jenius menunjukkan sedikit rasa jijik, serta antisipasi yang menyimpang. Membayangkan hal seperti itu saja sudah mengasyikkan. Kalian memang kacau. Seseorang angkat bicara untuk menghentikan ide-ide berani mereka. Kurasa masalah ini bukan seperti yang kau bayangkan. Meskipun itu akan mengasyikkan, sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang raja dewa. Tepat. Para ahli berpengaruh dari 10.000 ras terpecah menjadi dua faksi, yang menganalisis secara rasional. Xia Luanxing, kau pertama-tama mengkhianati klanmu, lalu meninggalkan sekte gurumu, dan kau masih berani menjelekkan ras dewa. Mata kuil surgawi kuno menyipit, cahaya dingin berkedip di dalamnya. Para ahli berpengaruh dari ras dewa juga tampak tidak senang. Sang putra ilahi telah dibunuh. Sang perawan ilahi mengkhianati ras dewa. Pada saat ini, citra Xia Luanxing di hati mereka langsung runtuh. Saat melihat Xia Luanxing, mata dari murid-murid ras dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi dipenuhi kekaguman, melainkan kebencian. Mereka menyukai Xia Luanxing. Mereka memujanya sebagai seorang dewi. Namun, syaratnya adalah dia haruslah seorang perawan ilahi dari ras dewa. Namun sekarang, dia tidak lagi seperti itu. Dia adalah pengkhianat bagi ras dewa. Tentu saja, mereka tidak akan lagi menyukai orang yang pemberontak. Fitnah. Saat menatap Raja Dewa yang angkuh dan sombong di alam void, mata Xia Luanxing menunjukkan sedikit rasa jijik. Aku mendengar semua yang kau katakan kepada putra ilahi Gu Chen Feng di tanah leluhur. Seketika itu juga, ekspresi kuil surgawi kuno berubah. Tatapannya tertuju pada mata Xia Luanxing, dan niat membunuhnya semakin kuat. Omong kosong. Xia Luanxing, apapun yang kau katakan hari ini, itu tidak akan mengubah takdirmu dan Jiang Yunfan. Kuil surgawi kuno melangkah maju. Dia akan berakting. Dia tidak bisa membiarkan Xia Luanxing mengungkapkan masalah itu. Begitu masalah ini terungkap ke publik, ras dewa kemungkinan akan menjadi bahan olok-olok dari 10.000 ras. Sama sekali tidak. Ras dewa telah menetap di wilayah suci pusat selama puluhan ribu tahun, sebuah kisah abadi. Siapa yang tidak akan memuji ras dewa? Bagaimana mungkin legenda ras dewa dapat dihancurkan olehnya? Sama sekali tidak mungkin. Mati. Saat suara kuil surgawi kuno terdengar, cahaya kesengsaraan suci mengalir turun, seperti langit yang dipenuhi hujan ilahi. Kultivasinya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Yunfan dan Xia Luanxing, yang hanya berada di alam roda ilahi. Meskipun keduanya memiliki bakat yang luar biasa. Mereka hanyalah anak-anak ajaib. Namun kuil surgawi kuno telah mengukir namanya ribuan tahun yang lalu, menjadi seorang ahli terkenal di benua suci ilahi timur. Bagaimana mungkin mereka menolak? Bagaimana mungkin mereka bisa membantah? Cicit, cicit. Di bawah hujan ilahi, Xia Luanxing berlumuran darah, dipenuhi luka, seolah-olah ditusuk oleh 10.000 pedang. Puff. Xia Luanxing batuk darah, lalu ambruk ke pelukan Jiang Yunfan. Wajahnya pucat pasi. Kultivasi alam roda ilahi miliknya saat ini sangat lemah. Sambil memegang Xia Luanxing yang berlumuran darah, mata Jiang Yunfan memerah.
Luan Xing, suara Jiang Yunfan bergetar. Hatinya terasa sakit. Kemarahan memuncak. Saudara Jiang Yunfan, sakit sekali. Xia Luan Xing mengerutkan kening. Hujan ilahi bagaikan paku-paku tak terhitung jumlahnya yang menusuk tulang, tertancap di seluruh tubuh Xia Luan Xing. Darah terus mengalir, dan setiap luka memancarkan ki kesengsaraan yang menghancurkan dan tak dapat dihilangkan. Kehidupan Xia Luan Xing terus-menerus direnggut oleh cahaya cobaan. Dia sudah terluka, dan kondisinya semakin melemah. Melihat Xia Luan Xing dalam keadaan seperti itu, hati Jiang Yunfan terasa seperti ditusuk pisau. Saudara Jiang Yunfan, apakah aku akan segera mati? Tanya Xia Luan Xing sambil berbaring dalam pelukan Jiang Yunfan. Karena ia berusaha keras menahan rasa sakit, suaranya pun bergetar. Jiang Yunfan, yang memeluknya, bisa merasakan tubuhnya perlahan-lahan menjadi dingin, gemetar hebat. Tidak, kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan bisa. Jiang Yunfan berbisik, percayalah, kakak Jiang Yunfan tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Saudara Jiang Yunfan tidak akan membiarkanmu mati. Jiang Yunfan menempatkannya di belakangnya. Sebuah kekuatan terlepas dari tubuhnya, itu adalah bayangan Dewa Naga. Naga Roh Laut Biru. Dewa Naga muncul, langsung berputar mengelilingi tubuhnya. Seketika itu juga, aliran energi kehidupan yang tak terbatas disuntikkan ke dalam tubuh Xia Luanxing. Menunda cedera dan rasa sakitnya. Xia Luanxing bersandar di sana dengan lemah, tak mampu bergerak. Namun, Jiang Yunfan segera menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan Naga Roh Laut Biru, tidak ada tanda-tanda luka di tubuh Xia Luanxing sembuh. Garis-garis cahaya penderitaan itu masih berkedip di luka-lukanya. Dengan brutal menjarah kekuatan hidup Xia Luanxing. Mata Jiang Yunfan berkedip. Agak gila. Dia berbalik dengan marah, menatap alam hampa, apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Suaranya dipenuhi kegilaan. Hahaha. Kuil surgawi kuno tertawa. Dia tertawa dengan sangat gembira. Rasa sakit di hatinya mereda untuk sementara waktu. Saat itu, dia merasa sangat nyaman. Jiang Yunfan, aku meremehkan metodemu. Kau sebenarnya punya cara untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Tapi kukatakan padamu, itu tidak berguna. Apa yang kutanam di tubuhnya adalah metode yang ditinggalkan oleh Dewa Langit kuno, menelan dewa dan merebut jiwa. Hidupnya akan terus terkuras, dan 3 jiwa eter serta 7 roh jasmaninya juga akan ditelan. Pada titik ini, suara kuil surgawi kuno mengandung sedikit kegilaan. Ia akan perlahan-lahan berubah dari seorang gadis muda di masa jayanya menjadi seorang nenek tua, dari yang berakal sehat menjadi bodoh dan dungu, dan akhirnya, ia akan perlahan-lahan mati. Mendengar kata-katanya, tubuh Jiang Yunfan bergoyang. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Dia menoleh ke belakang, menatap Xia Luanxing yang berwajah pucat. Dia merasa sangat patah hati hingga hampir tidak bisa bernapas. Melihat Jiang Yunfan dalam keadaan seperti itu, kuil surgawi kuno tertawa. Bagaimana keadaanmu, Jiang Yunfan? Apakah kau merasa sangat tidak enak badan? Apakah kau sangat kesakitan? Aku ingin kau merasakan sakitnya menyaksikan orang-orang terdekat dan tersayangmu meninggal di depan matamu. Aku tidak akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Itu akan terlalu mudah bagi kalian berdua. Aku ingin menyiksa kalian perlahan-lahan, membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Aku ingin membalaskan dendam atas kematian putraku. Ah! Jiang Yunfan meraung kesakitan, pedang kaisar di tangannya juga bergetar, suara jeritan pedang menggema di langit dan menyebar ke seluruh ras dewa. Roh murid, jagalah Luanxing baik-baik. Jiang Yunfan berbicara pelan, jangan biarkan siapapun mendekatinya. Roh murid terbang keluar dari akal ilahinya. Saat menatap Jiang Yunfan, mata roh pupil berkedip, agak khawatir. Xiao Fan, kau tidak lagi dilindungi oleh naga roh laut biru sekarang, kau. Saya baik-baik saja. Jiang Yunfan berkata dengan dingin. Matanya merah dan berair, seperti warna darah. Kuil surgawi kuno, aku akan membunuhmu. Jiang Yunfan mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan melesat ke langit. Pada saat ini, Jiang Yunfan sudah gila, dia hanya ingin membunuh kuil surgawi kuno. Terlepas dari perbedaan kekuatan di antara mereka. Begitu saja, dia menyerbu kuil surgawi kuno. Ledakan. Jiang Yunfan dibanting ke tanah oleh kuil surgawi kuno, kakinya tertanam dalam di bumi. Darah menodai tanah. Di bawah tanah, tulang-tulang di kaki Jiang Yunfan hancur berkeping-keping. Jiang Yunfan menopang dirinya dengan pedangnya. Separuh tubuhnya berada di atas tanah, dan ia terus-menerus batuk mengeluarkan darah. Melihat Jiang Yunfan yang saat ini seperti semut, kuil surgawi kuno mencibir, membunuhku. Apakah kau pantas? Bagian 654. Yunfan. Di belakangnya, roh pupil, yang menjaga Xia Qingluan, melihat Jiang Yunfan ditekan oleh kuil surgawi kuno, dan matanya hampir terbelah. Aura yang dipancarkannya juga terus meningkat. Itu sangat menakutkan. Seperti binatang buas purba yang ganas. Namun Jiang Yunfan menghentikannya, jangan mendekat, jaga Qingluan. Batuk-batuk. Jiang Yunfan batuk darah. Meskipun kesakitan karena patah tulang, ekspresinya tetap tidak berubah. Keteguhan mental seperti ini jarang ditemukan di dunia. Sekarang Qingluan tidak dapat menahan bahaya sekecil apapun. Jangan biarkan siapapun mendekatinya. Instruksi Jiang Yunfan membuat mata pupil spirit memerah. Dia menyuruhnya untuk tetap berada di sisi Xia Qingluan, jadi apa yang harus dia lakukan? Melawan ras dewa yang perkasa sendirian. Melawan raja dewa dari ras dewa sendirian. Alam itu jauh dari apa yang bisa dia hadapi.
Pupil spirit mengepalkan tinjunya, urat-urat di tubuhnya menonjol. Aku tak ingin melihatmu mati, kita bersaudara. Suara roh pupil serak, cahaya ilahi menyelimuti tubuhnya. Xia Qingluan menatap punggung Jiang Yunfan, matanya dipenuhi urat-urat merah. Jiang Yunfan tersenyum mendengar ini. Rambutnya berkibar tertiup angin. Meskipun kondisinya saat itu menyedihkan, dia tetap menunjukkan sikap yang tak terkendali. Dia melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Aku tidak akan mati. Banyak sekali pendekar dan murid dari ras dewa menatap Jiang Yunfan, sedikit rasa terkejut terpancar di ekspresi mereka. Bahkan kuil surgawi kuno di alam void pun agak tercengang. Jiang Yunfan, dia sedang berbicara dengan siapa? Hantu. Jiang Yunfan, hidup dan matimu bergantung padaku. Kau tidak bisa memilih antara hidup atau mati. Kuil surgawi kuno berkata dengan bangga. Mata Jiang Yunfan berkilat dingin saat bertemu pandang dengan kuil surgawi kuno di alam hampa. Kemudian, dia menyangga dirinya dengan pedang kaisarnya. Dia mengerahkan tenaga dengan lengannya, perlahan menarik kakinya yang telah tertanam di tanah, keluar dari situ. Darah menodai pakaiannya. Dan tanahnya. Kakinya terus berdarah, seolah-olah telah dipotong oleh banyak sekali pisau tajam. Namun, berdiri di sana, sosoknya tidak goyah sedikitpun. Pemandangan itu membuat mata semua orang dari Sekte Suci Qiankun berkaca-kaca. Mereka melihat kebanggaan dan tekad yang tak tergoyahkan dalam diri Jiang Yunfan. Angin bertiup kencang, dan aura tragis menyelimuti ras dewa. Mereka agak tidak berani menatap Jiang Yunfan. Mereka bahkan ingin segera meninggalkan ras dewa. Karena mereka tidak ingin melihat Jiang Yunfan mati di depan mata mereka. Tatapan mata Gui Jianfeng menyimpan sedikit rasa kesepian. Sepertinya dia masih belum datang. Sepertinya Jiang Yunfan ditakdirkan untuk tetap berada di ras dewa hingga hari ini. Masalah hari ini, Sekte Suci Qiankun tidak akan lagi ikut campur. Setelah mengatakan itu, Gui Jianfeng dengan tegas berbalik, berniat meninggalkan ras dewa bersama orang-orang dari Sekte Suci Qiankun. Namun, ia dihentikan oleh kuil surgawi kuno. Sekarang, kamu tidak bisa pergi. Secercah ketajaman terpancar di matanya, lalu dia tersenyum, perjamuan ras dewa belum berakhir, bagaimana kalian semua bisa pergi duluan? Jika kalian ingin pergi, kalian harus menunggu sampai Jiang Yunfan dan Xia Qingluan yang pemberontak dieksekusi. Jika kalian pergi, ras dewaku akan mengantar kalian, tapi bukan sekarang. Gui Jianfeng menyipitkan matanya, amarah membuncah di dalam dirinya. Namun, dia hanya bisa menanggungnya. Karena mereka tidak mampu menandingi kekuatan ras dewa saat ini. Dia bukanlah lawan dari kuil surgawi kuno. Jiang Yunfan, aku memberimu pilihan sekarang. Jika kau minggir dan membiarkan aku membunuh Xia Qingluan, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat, bagaimana? Kata kuil surgawi kuno sambil tersenyum tipis. Dia ingin menyiksa Jiang Yunfan hari ini, menyiksanya sampai mati, hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya. Hanya dengan cara itulah rasa sakit di hatinya bisa terobati. Dia tidak bermaksud membunuh Jiang Yunfan. Namun, Jiang Yunfan telah membunuh putranya. Putra satu-satunya. Oleh karena itu, bencana hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Mustahil. Suara Jiang Yunfan rendah, selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyakitinya hari ini. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan mengarahkan pedangnya ke kuil surgawi kuno. Kuil surgawi kuno, hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Aku tidak percaya aku akan mati di ras dewa. Selama aku, Jiang Yunfan, tidak mati, ras dewa pasti akan hancur suatu hari nanti. Mendengar itu, kuil surgawi kuno mengangkat tangannya dan menamparkan Jiang Yunfan, membuatnya terpental. Jiang Yunfan, berguling-guling di tanah, memuntahkan darah. Hancurkan ras dewa. Kamu pasti sedang bermimpi. Aku bilang, mulai saat ini, hidupmu bukan lagi milikmu untuk dikendalikan. Hidupmu adalah milikku. Kamu bahkan tidak punya modal, apa yang kamu gunakan untuk berjudi denganku? Kuil surgawi kuno mengejek, bukan karena dia meremehkan Jiang Yunfan, tetapi karena kultivasi Jiang Yunfan saat ini terlalu lemah. Jika dia tidak ingin Jiang Yunfan mati begitu cepat, dia bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan jari kelingkingnya. Bagaimana mungkin semut seperti itu mempertaruhkan nyawanya dengannya? Apakah dia pantas? Zhang Haoyang dan yang lainnya menyaksikan Jiang Yunfan terus-menerus dipermainkan dan dihina oleh kuil surgawi kuno. Mereka memejamkan mata. Hati mereka terasa sakit. Mereka tidak tahan lagi untuk menontonnya. Siapa bilang aku tidak mau? Jiang Yunfan berdiri, tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang, auranya melambung ke langit. Kekuatan Dao yang tak terbatas menyelimuti tubuhnya. Kekuatan naga bintang kacau dan naga abadi yang tak tertandingi sepenuhnya meledak. Mata Jiang Yunfan berkilat dengan kecemerlangan yang berkilauan, memancarkan tekanan tak terbatas. Teknik rahasia itu sekali lagi mekar pada saat ini. Karena dia mempertaruhkan nyawanya, mengapa takut pada kehidupan yang terbakar? Teknik Ranming Yinsen, aktifkan. 3 alam dari alam atas, roda manusia, menempa fondasi Dao, alam Linglun, mengolah sajak Dao, alam roda ilahi, mengendalikan Dao Agung, menempa roda ilahi Dao Agung. Meletakkan dasar bagi sebuah kerajaan. Kini, Jiang Yunfan, dengan mengorbankan nyawanya sendiri, langsung melintasi alam roda ilahi dan memasuki alam berikutnya. Alam Tianming. Di atas roda ilahi, itu disebut takdir surgawi.
Mereka yang mengolah takdir surgawi, yang nasibnya ditentukan oleh surga, yang dao agungnya seperti surga, dapat berkomunikasi dengan dao surgawi dan menekan semua arah. Kini, aura Jiang Yunfan meningkat liar, di luar kendali. Kekuatan dao yang mengalir dalam dirinya berevolusi, menjadi mendalam dan mendominasi. Jalan agung berubah menjadi jalan surgawi. Pada saat ini, Jiang Yunfan mengendalikan dao surgawi. Dengan satu pikiran, dia memasuki takdir surgawi. Merasakan aura alam Tianming Jiang Yunfan, ekspresi para pendekar ras dewa semuanya berubah. Para tokoh besar dari semua ras juga sangat terkejut. Anak ini baru saja mencapai tingkat kultivasi alam roda ilahi, dan sekarang tiba-tiba ia memasuki alam Tianming. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak hanya mereka, bahkan orang-orang dari Sekte Suci Qian Kun pun menunjukkan keterkejutan. Di alam hampa, mata kuil surgawi kuno Raja Dewa memancarkan cahaya yang dahsyat. Dia tentu tahu bahwa peningkatan kultivasi Jiang Yunfan yang tiba-tiba pasti dicapai melalui beberapa cara, dan itu bukan kekuatan bawaannya. Karena itu adalah daya pinjaman, tentu saja akan ada batas waktunya. Begitu batas waktu tercapai, dia pasti akan menerima akibatnya. Lagi pula, bahkan jika dia memasuki takdir surgawi, lalu apa? Alam Tianming masih belum menimbulkan ancaman baginya. Bahkan Gui Jianfeng, dengan kultivasi puncak alam Tianmingnya, bukankah dia juga ditekan oleh telapak tangannya? Jiang Yunfan, alam Tianming masih belum cukup. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan berbinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Suaranya mengandung sedikit kegilaan, jangan terburu-buru. Ledakan. Sesosok Yao Agung yang tiada duanya muncul di tubuh Jiang Yunfan. Xuan Ni yang berdarah murni melangkah ke alam kekosongan sambil meraung. Kemudian, energi itu menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan, dan kekuatan Jiang Yunfan meningkat sekali lagi. Kerajaannya sedang bergejolak. Kemudian, Dapeng berdarah murni, Kunpeng berdarah murni, Ying Zhao, Naga, dan Yao Yao hebat lainnya muncul satu demi satu, berjumlah lebih dari 100. Kemudian aura Dewa Iblis dari ras Iblis mengalir. Akhirnya, ratusan hantu itu semuanya berubah menjadi kekuatan luar biasa dan bergabung dengan Jiang Yunfan. Pada saat ini, Jiang Yunfan memiliki kekuatan gabungan dari ras manusia, ras Yao, dan ras Iblis. Tingkat kekuatannya sekali lagi meningkat di dalam alam Tianming. Dalam sekejap, angin dan awan bergejolak, dan daging serta darah Jiang Yunfan terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan. Sosoknya yang ramping kini telah berubah menjadi orang yang berlumuran darah. Dan alamnya, alam Tianming, puncak. Sambil menatap alam hampa, suara Jiang Yunfan terdengar dingin. Penampilannya saat ini bukanlah manusia maupun Yao, bukan iblis maupun bukan iblis. Perlahan ia membuka mulutnya, sekarang, apakah sudah cukup? Bagian 655. Jiang Yunfan, dengan mengorbankan nyawanya, memasuki alam Tianming. Kemudian, dengan warisan ras iblis yang ditambahkan ke tubuhnya, dia menggunakan kekuatan itu untuk mencapai puncak alam Tianming. Prestasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya, tidak akan pernah terlihat lagi. Ini merupakan bukti kepercayaan dirinya dalam mengendalikan kekuatan legasi, dan juga kepercayaan dirinya dalam menjalani hidupnya sendiri. Karena penggabungan semacam itu jauh melampaui batas kemampuan tubuhnya untuk menahan beban tersebut. Kesalahan sekecil apapun akan berarti kematian yang pasti. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Jiang Yunfan yang berani melakukannya. Karena dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak ingin mati dalam perlombaan dewa, maka satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah mempertaruhkan nyawanya. Raja Dewa Kuil Surgawi kuno mengatakan bahwa hidupnya tidak lagi berada di bawah kendalinya, tetapi hari ini, dia akan menunjukkan kepada orang-orang dari ras dewa dan orang-orang kuat dari semua ras apakah hidupnya, hidup Jiang Yunfan, benar-benar berada di bawah kendalinya sendiri. Dia ingin membawa Xia Qingluan dan meninggalkan ras dewa. Puncak alam Tianming. Suara dari kuil surgawi kuno itu mengandung sedikit rasa terkejut. Dia benar-benar telah meremehkan Jiang Yunfan. Kaum ras dewa, mundurlah. Dia berbicara perlahan. Di antara para ahli kekuatan ras dewa, tentu ada yang berada di alam Tianming, tetapi saat ini, mereka mungkin bukan tandingan Jiang Yunfan. Puncak alam Tianming dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat atas bahkan di benua suci ilahi timur. Saat ini, tak seorang pun di ras dewa, selain dirinya, yang mampu menekan Jiang Yunfan. Hari ini, aku harus membunuhmu. Kuil surgawi kuno tahu bahwa bakat Jiang Yunfan luar biasa, jadi apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkannya meninggalkan ras dewa hari ini. Jika tidak, jika dia membalas dendam di masa depan, ras dewa akan menderita bencana yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, dia sekarang bersiap untuk sepenuhnya menumpas Jiang Yunfan. Ledakan. Tubuh kuil surgawi kuno dikelilingi oleh kekuatan ilahi, seperti 9 lingkaran cahaya, yang memancarkan cahaya yang sangat terang. Jiang Yunfan memegang pedangnya dan berjalan menembus alam hampa, menghadapi kuil surgawi kuno. Sekarang, di puncak alam Tianming, dia tentu saja memiliki modal untuk bersaing dengan kuil surgawi kuno. Dengan dao para dewa, kekuatan tempurnya saat ini jauh melebihi tingkat alam Tianming. Jika memungkinkan, dia ingin menghancurkan kuil surgawi kuno. Atau, tangkap dia dan paksa dia menyerahkan penawarnya, dia ingin menyelamatkan Xia Qingluan. Membunuh. Suara kuil surgawi kuno membawa ki yang mematikan.
Pancaran ilahi yang luas terkondensasi, dan di belakang kuil surgawi kuno, sosok-sosok dewa juga terkondensasi, tetapi intensitas mereka jauh melampaui kekuatan putra ilahi Gu Chenfeng. Itu adalah gambar Raja Dewa sejati, masing-masing membawa kekuatan mengerikan, menekan dunia dan semua makhluk hidup. 9 Raja Dewa melangkah menembus alam kekosongan, menyebabkan alam kekosongan bergetar dan runtuh sejauh 1000 mil. Jiang Yunfan berdiri dengan gagah di alam kekosongan, memegang pedangnya di satu tangan. Melihat 9 sosok ilusi ilahi yang megah dan mengesankan di hadapannya, dia tahu bahwa pada saat ini, kuil surgawi kuno benar-benar telah mengembangkan niat membunuh terhadapnya. Kesabarannya telah habis. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Kemenangan berarti mundur total. Kekalahan berarti kematian dan akhir dari daunnya. Tatapan mata Jiang Yunfan memancarkan keseriusan dan tekad. Dia mendongak. Di luar ras dewa, para individu kuat dari semua ras dan banyak sekali anak-anak jenius sedang mengawasinya, mata mereka tampak dipenuhi ejekan, namun juga penyesalan. Dia menundukkan pandangannya. Di antara ras dewa, para tetua, guru, dan teman-temannya sebelumnya meneteskan air mata, tak sanggup melihatnya. Dan di belakangnya, dialah orang yang dicintainya. Saat ini, dia sedang menahan rasa sakit karena kekuatan hidupnya telah dicuri. Tekad Jiang Yunfan tegas. Obsesinya tak tergoyahkan. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan mengambil King Luan dan keluar dari ras dewa. Untuk pergi hidup-hidup. Di tangannya, ki pedang bergetar, dan angin menderu. Pedang Kaisar, tunjukkan kekuatan ilahi sejatimu, dan bertarunglah dalam pertempuran besar denganku. Jiang Yunfan berbicara dengan lembut. Pedang Kaisar memiliki roh. Roh pedang itu memadat dan berdiri di belakang Jiang Yunfan, seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Jiang Yunfan. Sesuai perintahmu. Bas-bas. Ujung pedang bergetar, niat pedang menyelimuti langit, dan 9 langit berguncang. Pedang suci pertama dari benua suci timur ini, yang telah terdiam selama 10.000 tahun, melepaskan kekuatan dahsyatnya yang tak tertandingi di dalam ras dewa hari ini. Gemuruh. Ledakan-ledakan terdengar berturut-turut. Kemanapun ujung pedang itu melesat, alam hampa tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat tersebut. Itu bukan hanya menghancurkan. Itu meledak. Membunuh. Jiang Yunfan sendiri memiliki teknik membunuh dari dao pedang. Pada saat ini, didukung oleh pedang Kaisar, kekuatan membunuhnya menjadi jauh lebih mengerikan. Lagi pula, dia memegang senjata Kaisar di tangannya. Kuil surgawi kuno mengendalikan kekuatan para dewa kuno, mengarahkan 9 patung Raja Dewa menuju Jiang Yunfan. Kekuatan Raja Dewa sangat dahsyat, menghancurkan segalanya. Sebuah pukulan dahsyat jatuh dari langit. Ia membawa kekuatan ilahi abadi, dan kekuatan dao surgawi menekan segala sesuatu di bawahnya. Jiang Yunfan melepaskan satu serangan pedang. Miliaran ki pedang berkumpul membentuk sungai panjang di alam hampa, yang tampaknya mampu mengisolasi segalanya dan menghalangi serangan kuil surgawi kuno. Raungan dahsyat mengguncang langit, ki pedang hancur berkeping-keping, dan sungai panjang itu runtuh. Namun, wujud Raja Dewa yang menyerang itu juga berhasil dipukul mundur oleh kekuatan pedang Kaisar. Wilayah di antara keduanya bagaikan jurang yang tak dapat diseberangi. Namun, Jiang Yunfan telah secara langsung menahan serangan penuh kekuatan dari kuil surgawi kuno. Serangan dengan kekuatan penuh. Meskipun sebagian besar kekuatan dimusnahkan oleh kekuatan pedang Kaisar, Jiang Yunfan tetaplah sosok yang luar biasa. Dia mengendalikan pedang Kaisar, dan pedang Kaisar terbang keluar dari tangannya, melayang di alam hampa. Membunuh. Jiang Yunfan meraung, dan alam void bergetar. Ketajaman tanpa batas mengalir, dan pedang Kaisar langsung menyerang dengan sendirinya. Ledakan. Sosok ilusi Raja Dewa itu sebenarnya tertembus oleh pedang Kaisar dan kemudian hancur berkeping-keping. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Mereka semua membelalakkan mata. Jiang Yunfan benar-benar menghancurkan salah satu patung Raja Dewa dari kuil surgawi kuno putra klan dewa. Para tokoh besar dari semua ras tersentak. Para anak ajaib dari semua ras tercengang, dalam keadaan linglung. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan aura Jiang Yunfan yang tak tertandingi. Seberapa tinggi kultivasi seorang Raja Dewa klan dewa? Jika melihat ke seluruh benua suci timur, mereka yang mampu menandinginya tidak lebih dari 5 orang. Sosok sekuat itu bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh seorang jenius, bahkan putra kaisar dari istana Kaisar Timur sekalipun, karena perbedaan rilem terlalu besar, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun hari ini, Jiang Yunfan, dengan pedangnya, benar-benar memusnahkan sosok ilusi Raja Dewa. Seberapa menakutkankah ini? Aku benar-benar yakin dengan bakat dan kultivasi Jiang Yunfan. Di antara berbagai ras, seorang anak ajaib berbicara. Ekspresinya tampak gemetar. Mungkin dulunya dia agak meremehkan Jiang Yunfan, tetapi sekarang, dia benar-benar yakin. Berani bertanya, di antara para jenius yang hadir, siapa yang mampu melakukan apa yang telah dilakukan Jiang Yunfan? Bunuh putra klan dewa, dan lawan Raja Dewa klan dewa. Metode-metode seperti itu, apalagi para jenius, bahkan di antara generasi tokoh-tokoh berpengaruh yang lebih tua, sangat sedikit yang mampu mencapai hal ini. Bagaimana mungkin mereka tidak yakin? Dalam pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, hidup atau mati, aku bersedia menyebutnya sebagai jenius terkemuka dari benua suci ilahi timur. Jenius lainnya berbicara, dan seketika itu juga, mata para jenius yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kekaguman. Mereka tidak membantah.
Jiang Yunfan, dia pantas mendapatkannya. Ledakan. Dengan hancurnya salah satu patung Raja Dewa dari kuil surgawi kuno, matanya memancarkan cahaya ilahi. Ini memang di luar dugaannya. Dia mengira akan mudah untuk membunuh seorang junior. Dia tidak menyangka bahwa justru citra Raja Dewa yang akan ditindas dan dibunuh olehnya. Jantungnya berdebar kencang. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Gemuruh. Dua patung Raja Dewa, yang diresapi dengan kekuatan Dao Surgawi, layaknya dewa sejati, memiliki kekuatan tak terbatas, dan langsung merebut pedang Kaisar. Roh pedang Kaisar tampak muram, tak mampu membebaskan diri. Tidak bisa kembali ke tangan Jiang Yunfan. Setelah kehilangan pedang Kaisar, ekspresi Jiang Yunfan langsung berubah. Namun, justru karena pedang Kaisar, dua patung Raja Dewa dari kuil surgawi kuno dibatasi, sehingga tekanannya agak berkurang. Tanpa pedang itu, mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari perlombaan dewa hidup-hidup. Kuil surgawi kuno tersenyum sinis dan berjalan menuju Jiang Yunfan. Bagian 656. Setelah kehilangan pedang Kaisar, kekuatan tempur Jiang Yunfan memang sangat berkurang. Ini adalah sebuah fakta. Tentu saja, hal itu tidak bisa luput dari pengawasan kuil surgawi kuno. Namun, Jiang Yunfan masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Itulah 3 aliran kekuatan Dewa Naga. Ini adalah upaya terakhirnya, andalan terakhirnya, Jiang Yunfan telah mempertaruhkan segalanya untuk itu, berhasil atau gagal. Tangan Dewa Biru. Kuil surgawi kuno bergemuruh, dan sesosok Raja Dewa menyerbu keluar, langsung menuju ke arah Jiang Yunfan. Gambar Raja Dewa mulai bergerak. Sebuah tepukan telapak tangan, menutupi langit dan matahari. Di dalam telapak tangannya terdapat kekuatan ilahi yang luas dan hukum Dao Surgawi. Telapak tangan ini tampaknya mampu menekan semua makhluk hidup. Jiang Yunfan mendongak. Dia bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa di antara garis-garis di telapak tangannya, terdapat rune ilahi yang misterius dan samar. Perasaan tertekan di dalam diri sangatlah kuat. Jiang Yunfan merasa seolah-olah dia akan tertimpa langit yang runtuh. Matanya berbinar-binar. Bukan cahaya ilahi, tapi Yao ringan. Kondisinya saat ini adalah setengah manusia, setengah Yao, dan setengah iblis. Wajahnya yang sudah tampan kini memiliki ketampanan yang menyeramkan, memberikan perasaan yang memukau, dan matanya juga telah berubah, satu mata memiliki pupil merah darah, sedangkan mata lainnya memiliki pupil ganda. Di dahinya terdapat antena yang panjang. Itu adalah simbol dari ras iblis. Lengannya terdiri dari satu lengan normal, dan lengan lainnya berupa cakar naga yang dilapisi sisik hitam dan emas. Sayap-sayap emas bergetar di punggungnya, memungkinkannya melayang di langit. Rambutnya berkibar, Jiang Yunfan, seperti Dewa Yao, seorang yang mulia iblis. Dia kini memiliki kekuatan gabungan dari ras manusia, ras Yao, dan ras iblis. Kondisi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertani kuliahnya. Tangan ilahi di alam kekosongan di hadapannya hendak turun, dan Jiang Yunfan mengangkat cakar naga kanannya ke langit. Saat cakar itu muncul, raungan naga mengguncang langit. Di dalam tubuhnya, terdapat 2 dewa naga agung yang melingkar. Jiang Yunfan, dengan satu tangan, melawan tangan ilahi. Menggunakan tubuh kecilnya untuk melawan kekuatan ilahi. Adegan seperti itu sangat dahsyat dan spektakuler. Sambil mendongak ke angkasa, wajah Zhang Haoyang dan yang lainnya yang penuh kegembiraan memerah, dan kini, semangat juang membara di hati mereka. Meskipun mereka tidak bisa bertindak, mereka bersorak untuk Jiang Yunfan dalam hati mereka. Mata indah Su Yong Huang menatap tajam pemuda setengah manusia, setengah Yao, setengah iblis itu, air mata berkilauan di matanya. Jelas dan terang. Kedua tangannya yang sehalus giok tergenggam erat. Ledakan. Kuil surgawi kuno menekan telapak tangannya, bermaksud untuk menekan Jiang Yunfan. Namun, ada kekuatan di balik jejak telapak tangan itu yang memberikan perlawanan. Mencegahnya menutup telapak tangannya. Tatapannya menyipit, dan dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Di bawah bekas telapak tangan itu, Jiang Yunfan terdorong jatuh beberapa meter, matanya melotot, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada akhirnya, dia masih kekurangan kekuatan. Meskipun dia telah mencapai puncak alam Tianming, itu bukanlah kekuatan bawaannya. Bas-bas. Di alam hampa, Jiang Yunfan mengepakkan sayapnya. Sebuah lingkaran cahaya merah darah muncul di bawah kakinya, jalan ilahi kedua dewa naga, domain pembantaian, terbentang. Seketika itu juga, Jiang Yunfan memasuki kondisi haus darah, kekuatan tempurnya melonjak. Dipadukan dengan alam ekstrim, kondisinya melampaui puncak. Setelah itu, muncul lingkaran cahaya 9 warna. Itulah jalan ilahi ketiga Dewa Naga, alam tak tertandingi, yang terungkap. Di dalam wilayah kekuasaannya, ia menekan lawan dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan peningkatan kedua domain tersebut, kekuatan tempur Jiang Yunfan kembali melonjak, dia mengeluarkan raungan panjang ke langit, dan kekuatan cakar naganya langsung menembus tangan ilahi kuil surgawi kuno. Melihat pemuda berjubah darah itu, hati kuil surgawi kuno bergetar. Bakat anak ini hampir setara dengan seorang anak ajaib. Dia sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan yang ditingkatkan oleh teknik rahasia untuk melawannya hingga saat ini, bahkan membunuh salah satu wujud Raja Dewanya. Jiang Yunfan menoleh sedikit. Dia menatap pedang Kaisar, yang sedang ditahan di sisi lain. Dia tidak mempedulikannya. Karena pedang Kaisar belum bisa kembali sekarang, biarkan mereka terus saling menahan satu sama lain. Meskipun dia telah kehilangan pedang Kaisar.
Dia juga memperoleh beberapa keuntungan. Gambar Raja Dewa adalah metode kuil surgawi kuno, dan pedang kaisar adalah senjata kaisar, pedang ilahi pertama dari benua suci timur, untuk menahan senjata kaisar tingkat atas. Jiang Yunfan tidak percaya kuil surgawi kuno tidak akan teralihkan perhatiannya. Jadi, ini juga yang ingin dilihat Jiang Yunfan. Kekuatan kuil surgawi kuno sedemikian rupa sehingga dia tentu saja bukan tandingan baginya. Oleh karena itu, Jiang Yunfan sangat teliti, tidak melepaskan secercah harapan pun untuk menang. Karena ini menyangkut nyawa dirinya dan Xia Qingluan. Dia bisa saja tewas dalam pertempuran. Namun Qingluan tidak bisa. Di matanya, hidup adalah yang terpenting, dan hanya satu orang yang bisa melampaui hidupnya, dan orang itu adalah Xia Qingluan. Anak yang baik, memiliki sarana seperti itu, kata kuil surgawi kuno sambil tersenyum. Namun, niat membunuh di matanya tidak berkurang. Sebaliknya, itu malah semakin kuat. Dia melangkah, seperti dewa yang menapaki langit, seberat gunung. Jiang Yunfan ditendang hingga terpental. Tubuhnya membentur penghalang, yang bergetar, dan tulang dada Jiang Yunfan hancur, darah menyembur keluar. Sosoknya yang ramping sedikit bergoyang. Pupil ganda di mata kirinya berkedip, seolah hendak melepaskan kekuatan ilahi tetapi ditekan secara paksa oleh Jiang Yunfan. Tidak, belum waktunya. Itulah satu-satunya kesempatannya. Dan mata Yao yang berwarna merah darah di mata kanannya berkibar dengan cahaya berwarna darah. Dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur, Qingluan akan berada dalam bahaya. Kuil surgawi kuno ingin membunuhnya, dan juga ingin membunuh Qingluan. Qingluan yang sudah terluka tidak bisa lagi menanggung luka sekecil apapun. Sama sekali tidak. Melihat Jiang Yunfan goyah, kuil surgawi kuno mencibir, pada akhirnya, semut tetaplah semut. Dia mengarahkan 6 patung Raja Dewa untuk berjalan menembus alam kekosongan, langsung menuju Jiang Yunfan, yang menyaksikan dengan mata terbelalak saat kuil surgawi kuno dan beberapa patung Raja Dewa memasuki domain pembantaian dan domain tak tertandinginya, dan cahaya mengerikan segera melonjak di matanya. Waktunya telah tiba. Hidup dan mati, semuanya bergantung pada pertaruhan ini. Jalur ilahi pertama Dewa Naga, alam abadi, hukum waktu, aktifkan. Bas-bas. Cahaya ilahi yang agung, mengaburkan segalanya. Kuil surgawi kuno dan 6 patung Raja Dewa di dalam wilayah tersebut semuanya terhenti. Sosok Jiang Yunfan berkelebat, hukum ruang angkasa terbentang. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan 2 patung Raja Dewa yang menahan pedang kaisar, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang kaisar segera melepaskan kekuatan ilahi yang sangat besar, memaksa kedua patung Raja Dewa itu mundur. Lalu dia berbalik, dan domain ruang angkasa aktif kembali. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan kuil surgawi kuno, yang tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang menjulang tinggi. Dia langsung membebaskan diri dari kurungan. Cahaya terpancar dari mata Jiang Yunfan. Dia tidak merilis hukum waktu kedua, tetapi malah menggunakan teknik muridnya. Teknik mata ilahi penghilang kepunahan. Seketika itu juga, ekspresi kuil surgawi kuno berubah, merasakan sakit yang menyengat di jiwa ilahinya. Dia menatap mata Jiang Yunfan, lalu mengulurkan tangan, langsung meraih mata Jiang Yunfan. Pada saat ini, pupil ganda di mata Jiang Yunfan memancarkan cahaya ilahi. Hukum waktu kedua. Sosok kuil surgawi kuno berhenti sekali lagi, dan Jiang Yunfan menyerbu keluar dengan pedang ilahi. Dengan pedang ini, dia bermaksud untuk memutus salah satu lengan kuil surgawi kuno. Namun, tepat saat ujung pedang hendak jatuh, kuil surgawi kuno tersenyum. 2 cahaya ilahi memancar dari ujung jarinya. Pupil mata Jiang Yunfan menyempit. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi gelap, rasa sakit menusuk tulang-tulangnya, di alam hampa, darah berceceran dari rongga mata Jiang Yunfan. Matanya buta. Dia menjerit, satu tangan menutupi matanya, tangan lainnya, memegang pedang, menebas dengan ganas. Serupa dengan itu, sebuah teriakan terdengar. Sebuah lengan terlepas. Itu adalah lengan kuil surgawi kuno, Jiang Yunfan, dengan ujung pedang kaisar, memutus lengan seorang Raja Dewa dari ras dewa. Semua ras gemetar. Penuh dengan kengerian yang ekstrim. Melihat kuil surgawi kuno yang sedang memegangi lengannya yang terputus, mereka terdiam. Jiang Yunfan tahu bahwa dia telah berhasil. Namun, dia tidak bisa melihat lagi. Ia, dengan mengorbankan penglihatannya, memutus lengan seorang Raja Dewa. Hahaha. Di alam hampa, mata Jiang Yunfan cekung, darah mengalir di wajahnya, kuil surgawi kuno, aku menukar mataku dengan lenganmu, itu bukan kerugian. Bagian 657. Jiang Yunfan berlumuran darah, matanya buta, dan dia berdiri sambil memegang pedangnya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Seluruh tubuhnya terluka, dan di beberapa tempat, lukanya cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Namun Jiang Yunfan tetap tidak mundur selangkah pun. Dia masih berdiri di depan Xia Qingluan. Melindunginya sepenuhnya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang ras dewa sekarang, dia masih memiliki seseorang yang rela dia lindungi dengan nyawanya. Itu tadi Xia Qingluan. Di sisi lain, wajah kuil surgawi kuno berlengan satu itu tampak suram dan ganas. Dia, seorang Raja Dewa dari ras dewa. Seorang kultivator kuat dari alam pemurnian roh, kini ia justru dikalahkan oleh seorang junior yang telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya. Lengannya dipotong di depan banyak anggota ras dewa dan kultivator kuat dari berbagai ras. Sekarang, bukan hanya wajahnya saja. Seluruh ras dewa telah dipermalukan oleh Jiang Yunfan.
Hatinya dipenuhi amarah yang luar biasa. Saat menatap Jiang Yunfan, niat membunuh di matanya telah mencapai puncaknya. Di antara ras dewa, orang-orang dari Sekte Suci Qiankun melihat pemandangan di alam kekosongan, dan mereka semua sangat terguncang. Gui Jianfeng dan para tetua semuanya menatap dengan tatapan berkedip-kedip dan tersentak. Melihat Jiang Yunfan, hati mereka dipenuhi berbagai macam emosi. Sejujurnya, mereka secara alami ingin melindungi Jiang Yunfan, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan hal itu. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka benar-benar telah berusaha sebaik mungkin. Namun, mereka juga tidak ingin kehilangan seorang murid seperti Jiang Yunfan. Lagi pula, dengan Jiang Yunfan, Sekte Suci Qiankun pasti akan menjadi lebih makmur dan gemilang. Namun kini, situasinya sudah di luar kendali. Di sisi lain, melihat Jiang Yunfan yang telah berjuang sedemikian rupa, mata Zhang Haoyang dan yang lainnya memerah, dan kekaguman mereka terhadap Jiang Yunfan semakin kuat. Entah itu bakatnya, kekuatannya, atau perasaannya terhadap Xia Qingluan, semuanya layak dihormati. Lagi pula, melindungi orang yang dicintai sampai sejauh ini benar-benar hal yang langka di dunia. Dan Jiang Yunfan adalah salah satu dari mereka. Demi dia terjun ke ras dewa, membunuh seorang anak dewa, melawan ras dewa, dan seorang diri melawan seorang raja dewa. Manakah dari perbuatan-perbuatan ini yang tidak menggemparkan dunia? Bahkan dalam keadaan sulit yang dihadapinya saat ini, dia tetap berdiri di depan Xia Qingluan, tanpa sedikit pun mundur. Mata Su Yonghuang sudah berkaca-kaca. Dia menyukai Jiang Yunfan. Dia menyukainya dari lubuk hatinya. Namun, dia tahu bahwa hubungannya dengan Jiang Yunfan ditakdirkan untuk tidak mungkin terwujud. Sembari merasa sedih atas nasib Jiang Yunfan, dia juga merasa iri. Dia iri dengan perasaan antara Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Dia iri pada Xia Qingluan karena memiliki seseorang seperti Jiang Yunfan di sisinya, seseorang yang rela melindunginya dan menyayanginya dengan nyawanya. Melihat pemuda yang pakaian putihnya berubah menjadi merah di alam hampa, Su Yonghuang memejamkan matanya. Dalam hatinya, dia sudah mengambil keputusan. Jiang Yunfan. Itu adalah suara kuil surgawi kuno, yang terdengar oleh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan kini telah kehilangan penglihatannya, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat apapun, tetapi dia bisa mendengar. Kelima inderanya sangat tajam, dan sebagai seorang kultivator dao bela diri, jika bahaya mendekat, tubuhnya akan bereaksi secara naluriah, mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Dia tahu bahwa kuil surgawi kuno berada tepat di depannya. Dia juga tahu bahwa meskipun dia telah memutus lengan kuil surgawi kuno dengan mengorbankan matanya, dia sekarang telah kehilangan semua kartu andalannya. Sekarang, dia sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melawan kuil surgawi kuno. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Jika dia meninggal, Xia Qingluan juga akan meninggal. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tak kuasa menahan diri untuk tidak mempererat cengkeramannya pada pedang di tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini, pada akhirnya, jalan buntu? Gumamnya, suaranya mengandung sedikit rasa tak berdaya dan putus asa. Pada saat itu, tubuhnya juga telah mencapai batas kemampuannya. Lagi pula, tingkatan kekuasaannya saat ini ditingkatkan secara paksa dengan membakar kekuatan hidupnya. Semua manusia memiliki batasan. Tentu saja, dia bukanlah pengecualian. Kini, kerajaannya sedang runtuh. Dari puncak alam Tianming, ia terus meluncur ke bawah, akhirnya kembali ke alam roda ilahi, lalu ke alam roda ilahi tiga surga. Helai-helai rambut putih juga tumbuh di rambutnya. Inilah harga yang harus dibayar karena telah mengorbankan hidupnya. Setelah kehilangan penglihatannya, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan roh pupil. Karena warisan Dewa Naga tertanam di matanya, setelah kehilangan roh pupilnya, dia tidak lagi dapat merasakan kekuatan Dewa Naga di dalam tubuhnya. Meskipun mereka masih ada di sana, dia tidak bisa mengerahkan mereka. Di sisi lain, di bawah ras dewa, roh pupil yang melindungi Xia Qingluan gemetar ketika Jiang Yunfan kehilangan matanya. Kemudian, dia terus-menerus memuntahkan darah. Sosoknya menjadi semakin halus dan tak berwujud. Dengan melemahnya semangat murid, dia pun ikut terpengaruh. Penggemar kecil, aku khawatir aku. Suara roh murid sangat lemah, dan Jiang Yunfan mengerutkan kening, ekspresinya berubah. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Semangat murid, kamu. Semangat muridmu telah lumpuh, aku khawatir aku akan jatuh ke dalam tidur lelap, dan Qingluan, aku khawatir aku tidak bisa melindunginya lagi. Suaranya terdengar lelah, tetapi dia berusaha bertahan. Wajah Jiang Yunfan menunjukkan kesakitan. Maaf, aku tidak mempertimbangkan ini. Jiang Yunfan kembali ke sisi Xia Qingluan. Tangannya meraba-raba. Dia sedang mencari roh murid dan Xia Qingluan. Dia, yang seharusnya bisa menyentuh tubuh roh murid, melambaikan tangannya dan langsung menembus tubuh roh murid. Roh murid tidak lagi dapat memadat menjadi bentuk fisik. Fan kecil, nyawa Qingluan terus terkuras, aku tidak punya pilihan lain. Kau kini telah kehilangan roh muridmu, warisan Dewa Naga, dan aku akan sama-sama jatuh ke dalam tidur lelap. Kali ini, aku khawatir kita tidak akan pernah bangun lagi. Untuk menstabilkan kondisi Qingluan sementara waktu, aku menggunakan sisa kekuatanku untuk menyegel sementara kekuatan naga roh laut biru di dalam tubuh Qingluan. Hanya dengan cara ini Qingluan dapat bertahan. Suara pupil spirit semakin lama semakin lemah. Suara Jiang Yunfan terdengar agak tercekat. Itu dia.
Semua ini terjadi karena dia. Dia tahu apa maksud kata-kata pupil spirit. Maafkan aku, Little Fan, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Aku tidak mau tidur, aku tidak mau tidur. Berusahalah untuk hidup. Teruslah hidup bersama King Luan, aku masih ingin bertemu denganmu lagi. Sosok roh murid menghilang. Hilang sepenuhnya. Faktanya, Jiang Yunfan tidak lagi dapat merasakan kehadirannya, seolah-olah dia benar-benar telah meninggal. Ah! Jiang Yunfan meraung kesakitan. Suaranya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Semangat murid telah hilang. Sekarang, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dengan hilangnya kekuatan Dewa Naga, itu berarti alam ekstrim di dalam tubuh Jiang Yunfan juga jatuh ke dalam keadaan tersembunyi. Ini berarti bahwa mulai sekarang, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melintasi alam. Segala yang dimilikinya lenyap bersamaan dengan lumpuhnya semangat muridnya. Dia ingin menangis. Namun dia tidak memiliki mata. Rongga matanya berdarah deras, dan dia dengan santai merobek sehelai kain dari bajunya untuk menutupi matanya. Kemudian, dia berdiri dengan pedangnya di depan Xia Qingluan. Sikapnya sangat jelas. Jika mereka ingin membunuh Xia Qingluan, mereka harus melangkahi dia terlebih dahulu. Mati. Tangan lainnya dari kuil surgawi kuno melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan dengan serangan telapak tangan ini, Jiang Yunfan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Faktanya, dia tahu bahwa bahkan Xia Qingluan yang berada di belakangnya pun akan terbunuh. Namun, dia juga sudah berusaha sebaik mungkin. Mampu bertarung hingga sejauh ini sudah merupakan batas kemampuannya. Dia tidak mau menerima takdirnya. Namun takdir memaksanya untuk menundukkan kepala. Dia tidak mau. Namun dia tidak bisa mengubahnya. King Luan, maafkan aku, kakak Jiang Yunfanmu tidak berguna, dia tidak bisa melindungimu dengan baik. Di kehidupan selanjutnya, tidak akan seperti ini. Bagian 658. Di belakang Jiang Yunfan, Xia Qingluan menyaksikan semua yang terjadi dalam pertempuran Jiang Yunfan hari ini. Dan dia sama sekali tidak bisa membantunya. Dia hanya bisa berbaring di sana, menangis dalam diam, bahkan tanpa kekuatan untuk berbicara. Namun, dia tidak pernah menyimpan dendam terhadap Jiang Yunfan di dalam hatinya. Tidak pernah. Sebaliknya, dia merasa bahwa momen paling bahagia dalam hidupnya adalah saat ini. Untuk memiliki kekasihnya di sisinya, tak pernah berpisah. Mereka tidak bisa tidur bersama semasa hidup, tetapi mereka bisa berbagi kuburan saat meninggal. Dia merasa puas. Saat menatap punggung Jiang Yunfan, kenangan masa lalu terlintas di mata Xia Qingluan. Dia teringat akan dirinya dan Jiang Yunfan saat mereka masih muda. Saat itu, dia adalah seorang putri, dan dia adalah seorang pangeran. Mereka bertunangan sejak kecil, dan para tetua dalam keluarga mereka selalu mengatakan bahwa ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi suami istri. Pada saat itu, King Luan kecil masih akan bertanya kepada para tetua dengan suara kekanak-kanakan, apa itu suami dan istri. Para tetua klan akan memeluknya dan menjelaskan sambil tersenyum, suami dan istri artinya di masa depan kau akan tinggal bersama Pangeran Jiang, menghabiskan setiap hari bersama, makan bersama, tidur bersama, bermain bersama, apakah King Luan menyukai itu? Ya, King Luan paling menyukai Jiang Yunfan GG. Mata besar King Luan kecil melengkung seperti bulan sabit. Sejak saat itu, dia selalu mengingatnya. Dia dan Jiang Yunfan akan menikah ketika mereka dewasa dan menjadi suami istri. Dia masih ingat hari ketika keluarga Jiang dan keluarga Xia saling bermusuhan dan berperang. Saat itu, dia sudah dewasa. Dia memahami arti sebenarnya dari suami dan istri. Oleh karena itu, awalnya dia mengira Jiang Yunfan akan mati, karena dia menyukainya, sangat menyukainya. Kemudian, dia juga melihat ketertarikan di mata Jiang Yunfan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mata Xia Qingluan, tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan di matanya, hanya keharuan. Dia bisa mati demi Jiang Yunfan. Jiang Yunfan bisa menjadi musuh bagi seluruh dunia baginya. Inilah gambaran kebahagiaan yang selama ini ia bayangkan. Dia sangat beruntung telah mengalami semua itu, jadi meskipun dia tahu hari ini bahwa mereka berdua pasti akan mati, dia tetap tidak mengeluh. Mati bersama Jiang Yunfan adalah kebahagiaan terbesarnya, tanpa penyesalan. Luka-luka di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya penderitaan. Setiap gerakan menyebabkan rasa sakit yang menusuk tulang, tetapi dia tetap mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Jiang Yunfan. Jari-jari saling bertautan. Jiang Yunfan menoleh sedikit. Meskipun dia tidak bisa melihat Xia Qingluan, hatinya bisa. Qingluan miliknya akan selalu menjadi yang terindah. Jiang Yunfan tidak berbicara, tetapi ketika dia menggenggam tangan Xia Qingluan, itu adalah jawaban terbaik yang bisa dia berikan. Di hadapan semua ras, mereka menghadapi kematian tanpa rasa takut. Pada saat itu, hati mereka terhubung. Mereka sepertinya bisa mendengar suara satu sama lain. King Luan, tunggu aku di kehidupan selanjutnya. Jiang Yunfan GG, di kehidupan selanjutnya, aku akan menunggumu. Gemuruh. Jejak telapak tangan di alam hampa terus turun dengan cepat, tiba di hadapan keduanya dalam sekejap mata. Dalam sekejap, hal itu bisa merenggut nyawa mereka berdua. Jiang Yunfan berdiri dengan pedangnya. Sosoknya tampak murung. Meskipun sekarang ia buta, ia masih menatap langit. Pupil matanya yang besar telah hilang. Warisan Dewa Naga telah lenyap. Semangat murid telah hilang.
Namun, dia masih memiliki satu kartu truf terakhir. Bas-bas. Dahi Jiang Yunfan bersinar, dan sebuah menara putih kecil terbang keluar dari dahinya, langsung membesar, lalu menyelimutinya dan Xia Qingluan. Jejak telapak tangan kuil surgawi kuno langsung hancur begitu menyentuh menara cahaya. Itu diberikan kepadanya oleh Raja Dewa Tua. Jiang Yunfan tidak tahu apakah menara ini mampu menahan serangan kuil surgawi kuno, tetapi ini adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa baginya. Menara cahaya, kuil surgawi kuno menggertakkan giginya, menatap menara ilahi yang melindungi Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Meskipun kau memiliki menara cahaya yang diberikan oleh Raja Dewa Tua, itu tidak akan mampu melindungimu hari ini. Suara kuil surgawi kuno terdengar jelas dan lantang. Ia diselimuti pancaran ilahi yang menutupi langit, dan seketika itu juga, seluruh ras dewa beresonansi dengannya. Kuil surgawi kuno, atas nama Raja Dewa dari ras dewa, dengan hormat mengundang Kaisar Senjata ras dewa. Seketika itu juga, pancaran ilahi terus-menerus turun dari langit di atas ras dewa, seolah-olah dewa kuno telah tiba, pertanda baik bermunculan, dan pemandangannya sangat megah. Di tangan kuil surgawi kuno, terpegang sebuah tanda. Melihat token itu, semangat murid semua orang yang hadir menyusut, dan hati mereka gemetar. Ras dewa adalah keturunan dewa-dewa kuno, dan beredar rumor bahwa di dalam ras dewa terdapat sebuah benda ilahi yang menekan keberuntungan ras dewa. Kekuatannya sangat menakutkan, mengandung kekuatan kuno dari dewa-dewa purba. Meskipun belum sempurna, senjata ini tetap tidak kalah dengan senjata kaisar tingkat atas, dan merupakan benda suci pertama dari ras dewa. Itu disebut dekrit ilahi. Token di tangan kuil surgawi kuno itu memiliki satu bagian yang hilang. Dan pada token itu, hanya satu karakter yang terukir. Hukum Zu. Ini sebenarnya adalah Ordo Zuzi. Di antara berbagai ras, tatapan seorang ahli generasi tua menajam, mengenali token di tangan kuil surgawi kuno. Untuk sesaat, semua pakar berpengaruh itu menatap lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu berkedip, seolah mengingat puluhan ribu tahun yang lalu, ras dewa masih menjadi penguasa benua suci timur. Pada saat itu, Kaisar belum lahir. Konon, ada 4 token dalam ras dewa, yang dikenal sebagai dekrit ilahi, yaitu dekrit pembunuhan, dekrit penindasan, dekrit penyegelan, dan perintah suci. Setiap ketetapan ilahi mengandung kekuatan tertinggi untuk menghancurkan langit dan bumi. 3 dekrit ilahi pertama rusak dalam peperangan besar yang terus-menerus melawan klan iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Hanya dekrit ilahi dari Ordo Zuzi ini yang tersisa. Aku tak pernah menyangka akan melihat dekrit yang ditinggalkan oleh dewa kuno selama hidupku. Saat lelaki tua itu menjelaskan, para ahli berpengaruh dari berbagai ras itu semuanya menyipitkan mata. Kuil surgawi kuno telah mengeluarkan kartu truf yang menekan ras dewa, kecuali Kaisar bertindak, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di bawah perintah Zuzi, menara cahaya terus bergetar dan meratap. Meskipun menara cahaya adalah artefak sihir tingkat atas di ras dewa, dibandingkan dengan Ordo Zuzi, salah satu dari 4 ketetapan ilahi ras dewa, menara ini masih jauh lebih rendah. Ledakan. Akhirnya, badan menara cahaya itu retak, retakan muncul satu persatu, lalu hancur berkeping-keping. Kuil surgawi kuno tersenyum sinis. Matilah, semuanya sudah berakhir. Kuil surgawi kuno mengadakan upacara Zuzi, dengan tujuan untuk menekan Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Namun, tepat pada saat itulah desahan terdengar dari alam hampa. Berhenti. Kemunculan suara itu menyebabkan hati yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat. Kuil surgawi kuno mendongak. Saat menatap langit, matanya berkedip kaget. Dia melihat 2 sosok melangkah melewati alam hampa pada saat yang bersamaan, salah satunya tak lain adalah Kaisar Bijak Timur. Yang lainnya adalah pemimpin Sekte Suci Qiankun, Yuwen Qiankun. Seperti kuil surgawi kuno, mereka berdua adalah ahli terkemuka di benua suci ilahi timur, selain Kaisar Bijak Timur. Salam, Kaisar. Salam, Kaisar. Para ahli berpengaruh dari berbagai ras dan anggota ras dewa secara bersamaan memberikan penghormatan mereka. Di antara ras dewa, Gui Jianfeng dan yang lainnya sangat gembira, mereka tahu bahwa dengan munculnya Kaisar dan pemimpin sekte, kesempatan Jiang Yunfan untuk bertahan hidup telah tiba. Salam, Kaisar, pemimpin sekte. Di alam hampa, kuil surgawi kuno memandang keduanya. Terhadap Yuwen Qiankun, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Mereka memiliki pangkat yang sama, dan mengingat kejadian hari ini, dia tidak perlu bersikap hormat kepadanya. Namun, dia tetap memberi hormat kepada Kaisar Bijak Timur. Yang mulia Kaisar, anak ini mengganggu pernikahan putraku, dan membunuh putraku, menyebabkan garis keturunan ras dewaku terputus. Dia juga menyebabkan kekacauan besar di ras dewaku, membuat klanku kehilangan muka di hadapan para ahli yang kuat dari semua ras. Anak ini, aku harus membunuhnya. Mengenai hal ini, tatapan Kaisar Bijak Timur tampak tenang. Sambil memandang kuil surgawi kuno, dia berkata dengan lembut, karena itu, raja ini tidak akan menunjukkan pilih kasih. Biarkan mereka berdua meninggalkan ras dewa, dan Yuwen Qiankun dan aku tidak akan membantu mereka melarikan diri. 3 hari kemudian, kau dapat mengirim para ahli ras dewa untuk memburu mereka. Hidup dan mati mereka akan ditentukan oleh ras dewamu. Adapun kerugian ras dewa hari ini, aku dapat memberimu 3 hal. Saya bisa membantu Anda menyambung kembali lengan Anda yang terputus. Jika Anda memiliki anak lagi di masa depan, sejak lahir, saya secara pribadi dapat melakukan pemberdayaan pendirian fondasi untuknya, memungkinkannya untuk membangkitkan garis keturunan ras dewa Anda di masa mudanya dan melanjutkan garis keturunan ras dewa Anda.
Dan sebagai hal terakhir, Ordo Zuzi yang menekan keberuntungan ras dewa, aku dapat mengembalikan kekuatannya yang hilang untukmu. Tuan, bagaimana menurut Anda? Saat Kaisar Bijak Timur menyampaikan syarat-syaratnya, kuil surgawi kuno menjadi hening. Setelah sekian lama, matanya berkedip saat ia menatap Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Rakyatmu, mematuhi dekrit Kaisar. Bagian 659. Sang Bijak Timur dan pemimpin Sekte Suci Qiankun, Yuwen Qiankun, tiba bersama-sama. Mereka datang untuk melindungi Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Pemandangan seperti itu sangat mengguncang banyak tokoh berpengaruh dari berbagai ras yang mengamati dari luar ras dewa. Jika Yuwen Qiankun datang, mungkin mereka bisa menebak alasannya. Lagi pula, Jiang Yunfan pernah menjadi seorang santo dari Sekte Suci Qiankun. Penampilannya bisa dimengerti. Namun, untuk melindungi Jiang Yunfan dan Xia Qingluan, Istana Kaisar Timur pun bergejolak, dan Sang Bijak Timur datang secara pribadi. Ini adalah berita yang mengejutkan. Lagi pula, siapakah sebenarnya identitas Sang Bijak Timur itu? Sang penguasa benua suci ilahi timur. Pakar terkemuka. Suatu eksistensi yang menekan kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkan, dia muncul secara langsung. Menuruni ras dewa. Untuk sementara waktu, banyak orang iri kepada Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Mengingat situasi saat ini, sama sekali tidak mungkin bagi mereka berdua untuk dibunuh oleh ras dewa. Lagi pula, seorang dominator telah berbicara sendiri. Bahkan Raja Dewa dari ras dewa pun secara pribadi telah menyetujuinya, betapa besar anugerah ini, sesuatu yang belum pernah terjadi di benua suci ilahi timur selama 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Namun, itu terjadi hari ini. Zidaoyang dan Qin Jie dari Istana Surgawi Langit Ungu dan Lembah Lima Elemen saling bertukar pandang. Melihat Jiang Yunfan dan Xia Qingluan, yang terluka parah dan hampir mati di dalam ras dewa, mata mereka mengandung sedikit rasa iri. Mengapa? Mengapa mereka begitu beruntung? Beginilah keadaannya di medan perang suci. Dan sekarang, keadaannya seperti ini lagi. Mereka membuat keributan di ras dewa, membunuh putra klan dewa, seharusnya mereka mati. Namun, seorang dominator secara pribadi datang untuk melindungi mereka. Mereka tidak mau. Namun, ini bukanlah situasi yang dapat mereka ikuti. Mereka berdua berharap Jiang Yunfan mati di dalam ras dewa. Bagaimanapun, penghinaan yang mereka derita di medan perang suci masih segar dalam ingatan mereka, tidak terlupakan. Jiang Yunfan. Setelah Zidaoyang dan Qin Jie saling bertukar pandang, suara mereka terdengar menakutkan. Kemudian, sosok mereka sedikit mundur. Mereka kemudian berjalan menuju tokoh-tokoh perkasa yang menyertai Istana Surgawi Langit Ungu dan Lembah Lima Elemen, memberikan instruksi dengan suara rendah. Tokoh-tokoh perkasa dari kedua ras saling bertukar pandang, memandang Raja Petir Junior dan Taois masing-masing, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Zidaoyang dan Qin Jie melengkungkan bibir mereka membentuk senyum dingin. Mereka berjalan kembali. Jiang Yunfan, kamu harus mati. Bukan hanya ras dewa yang tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi kami juga tidak. Ke arah kuil Sumeru, Sang Buddha tidak berkata apa-apa saat menyaksikan pemandangan ini, tetapi biksu muda Pure Das di sampingnya sangat bersemangat. Ketika Jiang Yunfan dan Xia Qingluan ditaklukkan oleh Raja Dewa dari ras dewa, dia telah diam-diam membacakan sutra kelahiran kembali untuk mereka. Siapa sangka dominator akan muncul? Wajah biksu muda itu memerah karena kegembiraan. Dia langsung meraih lengan baju kakak seniornya, kakak senior, mereka tidak harus mati. Meskipun Pure Das tahu bahwa persahabatannya dengan Jiang Yunfan dan yang lainnya tidak begitu dalam, dia hanya menyukai Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Ini hanyalah kesan seseorang terhadap orang lain. Meskipun seorang biksu seharusnya tidak menghakimi orang lain dengan prasangka. Namun, dia memang tidak menyukai putra ilahi Gu Chenfeng. Tidak dibenci. Namun, dia tidak bisa menyukai pria itu. Namun, Jiang Yunfan dan Xia Qingluan berbeda, mereka adalah orang-orang yang menurutnya sangat menarik pada pandangan pertama. Itulah mengapa dia sangat mengkhawatirkan Jiang Yunfan dan Xia Qingluan. Di sampingnya, Liao Fan melirik adik juniornya dan berkata dengan suara berat, debu murni, ini bukan kuil Sumeru, berhati-hatilah dengan ucapan dan perbuatanmu. Oh. Biksu muda itu mengangguk patuh, lalu berdiri dengan tenang di samping kakak seniornya. Namun, kilatan kegembiraan di matanya masih terlihat. Menatap ke arah ras dewa, tatapan Liao Fan sedikit bergeser, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Tahi lalat berwarna merah tua di alisnya bersinar samar-samar. Sesaat kemudian, secercah kesedihan yang tak tertahankan muncul di matanya. Tuan Buddha. Liao Fan bergerak, berjalan ke sisi Sang Buddha, dan berkata dengan lembut, murid ini ingin pergi terlebih dahulu. Mendengar itu, Sang Buddha menoleh dan memandang Liao Fan. Ikuti saja kata hatimu. Terima kasih, Sang Buddha. Kemudian, dia mengambil debu murni dan berbalik, meninggalkan ras dewa. Tujuan mereka tidak diketahui. Para anak ajaib lainnya dari berbagai ras juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Dalam ras dewa, di bawah 3 syarat yang diajukan oleh Sang Bijak Timur, kuil surgawi kuno memilih untuk berkompromi. Meskipun ras dewa adalah ras kuno terkemuka di wilayah suci pusat. Namun itu hanya berlaku dengan syarat Istana Kaisar Timur tidak ikut campur. Sebagai pemimpin rasnya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa hari ini, Jiang Yunfan dan Xia Qingluan ditakdirkan untuk tidak dibunuh olehnya. Dia memahami Sang Bijak dari Timur. Jadi, dia setuju.
Namun niat membunuh di dalam hatinya tidak berkurang. Dia akan mengabulkan permintaan Dominator, membiarkan mereka berdua hidup 3 hari lagi, setelah 3 hari, belum terlambat untuk membunuh mereka. Sebaliknya, kesempatan yang diberikan oleh sang penguasa kini tampak jauh lebih berharga daripada nyawa Jiang Yunfan dan orang lainnya. Menyambung kembali anggota tubuh yang terputus adalah hal yang sepele. Hanya syarat kedua dan ketiga yang penting. Di masa depan, jika ia memiliki anak lagi, Dominator akan secara pribadi membantunya dalam pendirian fondasi dan kebangkitan garis keturunan. Ini adalah godaan yang tak tertahankan baginya. Meskipun putra satu-satunya telah gugur dalam pertempuran, garis keturunan ras dewa tidak akan terputus. Di jalan Dao bela diri, seseorang menguasai penciptaan langit dan bumi, dengan umur yang tak terbatas. Meskipun usianya sudah 1000 tahun, ia masih setara dengan orang setengah baya, kemampuan reproduksinya masih utuh, mampu melahirkan keturunan. Adapun masalah ketiga, itu adalah masalah yang jauh lebih besar bagi ras dewa. Tarekat Zuzi adalah satu-satunya dekrit ilahi yang tersisa dari ras dewa. Meskipun belum lengkap, senjata ini tetap merupakan senjata kaisar kelas atas. Jika Dominator mampu memperbaikinya, fondasi ras dewa akan meningkat pesat. Mereka bahkan mungkin memiliki kemampuan dewa-dewa kuno. Bagi ras dewa, ini adalah kondisi yang tak tertahankan. Oleh karena itu, ia bersedia untuk sementara mengampuni Jiang Yunfan dan Xia Qingluan sebagai imbalan atas fondasi dan masa depan ras dewa. Di bawah, Jiang Yunfan tentu saja mendengar suara sang bijak timur. Hati Jiang Yunfan tergerak. Meskipun dia terkejut mengapa Dominator mau datang untuk melindunginya. Namun, apapun alasannya sekarang, dia tidak akan mempedulikannya, dia hanya tahu bahwa dia harus meninggalkan ras dewa hidup-hidup bersama Qingluan. Adapun mengenai apa yang direncanakan oleh Dominator, itu bisa dibahas di lain waktu. Dan kebaikan ini, ia simpan di dalam hatinya. Kebaikan menyelamatkan nyawanya tentu saja harus dibalas. Dia, Jiang Yunfan, tidak pernah suka berhutang budi kepada orang lain. Terima kasih, Dominator. Jiang Yunfan berulang kali membungkuk ke arah alam kekosongan. Kemudian, sambil memanggul pedang kaisar di punggungnya, dia berbalik, dengan lembut mengangkat Xia Qingluan, dan berjalan keluar dari ras dewa. Pemuda itu dipenuhi luka, berdarah deras, jubah putihnya berubah menjadi merah. Matanya buta. Namun, dia tidak pernah membungkukkan punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki merah tua dan noda darah di tanah. Dia perlahan pergi. Sosoknya semakin menjauh, tampak sedih namun gagah berani. Melihat Jiang Yunfan membawa Xia Qingluan keluar dari ras dewa, mata Zhang Haoyang dan yang lainnya memerah. Gui Jianfeng dan semua tetua membungkuk ke arah Jiang Yunfan. Jiang Yunfanlah yang menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyimpannya di dalam hati mereka. Karena tidak mampu membalas budi, mereka hanya bisa memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam. Adik Jiang, kau harus hidup, seru Zhang Haoyang, saudara perempuannya, dan Xiang Wentian dalam hati mereka. Pada titik ini, masalah Jiang Yunfan yang membuat keributan di ras dewa telah berakhir. Gui Jianfeng dan yang lainnya juga dibawa pergi oleh Yuan Qiankun. Banyak tokoh berpengaruh dari berbagai ras pergi satu persatu. Ras dewa mengalami hasil yang suram, meskipun berbagai ras tidak akan membicarakan peristiwa hari ini, mereka pasti akan mengingatnya, dan tidak akan pernah melupakannya. Pemuda berjubah putih, Jiang Yunfan, menghunus pedangnya, memasuki ras dewa, menebar malapetaka, dan mundur tanpa terluka. Bagian 660. Setelah menyaksikan berbagai ras, individu-individu perkasa, dan sekte suci Qiankun pergi, keheningan yang mendalam menyelimuti ras dewa. Murid-murid dari ras dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri terpaku, tatapan mereka berkedip-kedip, sedikit tenggelam dalam pikiran. Beberapa tetua dan individu berpengaruh juga berhenti sejenak, menatap ke arah alam hampa. Mata kuil surgawi kuno memancarkan cahaya dingin. Kemudian, dia turun dari langit, kembali ke ras dewa. Menatap ras dewa yang kini menyerupai reruntuhan, kuil surgawi kuno mengepalkan tinjunya. Ekspresi para anggota ras dewa semuanya tampak sedih. Hanya dalam satu hari, ras dewa, yang telah berdiri teguh di benua suci timur selama puluhan ribu tahun, telah merosot ke keadaan yang sangat bobrok. Istana-istana yang tak terhitung jumlahnya runtuh akibat satu tebasan pedang Jiang Yunfan. Sang Santo telah meninggal. Dewi klan dewa telah pergi. Bahkan Raja Dewa pun kehilangan satu lengannya. Awalnya mereka percaya bahwa mereka dapat membunuh anak ini di antara ras dewa hari ini, untuk itu, Raja Dewa bahkan telah sampai pada tahap memanggil Ordo Zuzi, sebuah dekrit ilahi kuno. Namun, Jiang Yunfan tetap berhasil pergi dengan selamat bersama Xia Luan. Sejujurnya, para anggota ras dewa tidak mau menerima hal ini. Namun, siapa yang tidak keberatan? Kuil surgawi kuno juga sama enggannya. Melihat putra kesayangannya terbaring dalam genangan darah, dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Berikan pemakaman yang megah kepada Santo itu, dan tempatkan singgasana sucinya di makam leluhur. Suara kuil surgawi kuno bergetar, dipenuhi kesedihan. Ras dewa tampak muram, dan seorang individu perkasa melangkah maju, membawa jenazah sang suci, putra ilahi Gu Chenfeng, pergi. Bangun kembali ras dewa, ini adalah dekrit kedua dari kuil surgawi kuno. Kemudian, dia berbalik dan memandang para murid, individu-individu yang berpengaruh, dan para sesepuh dalam ras ilahi. Ia berkata, hari ini, ras dewa tidak akan menanggung penghinaan ini dengan sia-sia, dan sang suci tidak akan mati sia-sia.
3 hari lagi, individu-individu kuat dari ras dewa akan pergi dan mencari Jiang Yunfan dan Xia Luan, bahkan jika itu berarti membalikkan seluruh benua suci timur. Setelah ditemukan, bunuh mereka di tempat dan bawa kembali kepala mereka kepadaku. Atas perintah Raja Dewa. Keempat kata ini merobek hati para anggota Gatrace. Mereka adalah keturunan dari ras dewa. Karena percaya bahwa mereka memiliki garis keturunan paling mulia di benua suci timur, bagaimana mungkin mereka menanggung penghinaan seperti itu dengan sia-sia? Sama sekali tidak. Niat membunuh terpancar dari mata mereka masing-masing. Mereka bertekad untuk membunuh Jiang Yunfan dan Xia Luan. Untuk membalaskan rasa malu ras dewa. Untuk membalas dendam atas kematian Sang Santo. Mereka akan menggunakan darah keduanya untuk mengembalikan nama ras dewa. Mereka yang menyinggung ras dewa akan dibunuh. Membunuh. 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 Suara pembantaian menyebar ke seluruh langit di atas ras dewa, bergema hingga ratusan mil, dan bertahan lama. Di luar ras dewa, Jiang Yunfan menggendong Xia Luan, melanjutkan perjalanan ke depan. Perasaan selamat dari sebuah bencana membuat Jiang Yunfan merasa agak hampa. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Karena, dia dan Xia Luan hampir benar-benar mati di dalam ras dewa. Rasa takut yang berkepanjangan ini baru sekarang merasuki hatinya. Tentu saja, Jiang Yunfan juga merasa sedih. Karena kondisi Xia Luan saat ini. Karena pupil spirit sedang tertidur. Kini, matanya buta, pupil gandanya lumpuh, dan baik kekuatan Dewa Naga maupun kekuatan alam ekstremnya telah lenyap sepenuhnya. Mungkin, setelah hari ini, dia dan roh murid tidak akan pernah bertemu lagi. Perpisahan hari ini akan menjadi perpisahan yang abadi. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan merasakan kesedihan yang mendalam. Dia ingin menangis, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia sudah buta. Setelah meninggalkan ras dewa, Jiang Yunfan merasa agak kehilangan arah. Dunia ini sangat luas, dan untuk sesaat, dia kehilangan arah, tidak tahu harus pergi kemana. Xia Luan adalah seorang dewi klan dewa, tetapi sekarang dia telah mengkhianati klannya. Dia adalah orang suci dari Sekte Suci Qiankun. Dalam pertempuran hari ini, untuk melindungi nyawa gurunya dan orang lain, dia mengundurkan diri dari Sekte Suci Qiankun di hadapan banyak ras dan memutuskan hubungan. Lalu, kemana mereka bisa pergi? Dalam pelukannya, Xia Luan sedikit mengangkat kepalanya, menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan saat ini dapat digambarkan sebagai sosok yang sangat sengsara dan berantakan, dipenuhi luka-luka. Kekuatan naga roh laut Azure telah dimasukkan ke dalam tubuh Xia Luan oleh wanita gila itu untuk mempertahankan hidupnya, dan kekuatan warisan Dewa Naga telah lenyap, menyebabkan luka-lukanya sembuh sangat lambat. Wajahnya dipenuhi bercak darah. Kain putih yang menutupi matanya bernoda merah karena darah yang merembes. Dia sangat lemah. Jiang Yunfan GG, Xia Luan menahan rasa sakit akibat cahaya kesengsaraan yang mengikis tubuhnya, mengangkat tangannya, dan dengan lembut membelai wajah Jiang Yunfan. Namun, ketika tangannya mencapai area di sekitar mata Jiang Yunfan, tangan itu bergetar. Bukan karena rasa sakit. Namun juga karena rasa sakit. Bukan rasa sakit akibat luka, melainkan sakit hati. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih melihat Jiang Yunfan dalam keadaan seperti ini? Dia telah kehilangan penglihatannya. Xia Luan bersandar dalam pelukan Jiang Yunfan, air matanya mengalir tak terkendali, matanya yang bengkak tampak sangat menyakitkan. Xia Luan, jangan menangis, Jiang Yunfan GG baik-baik saja. Wajah pucat Jiang Yunfan menunjukkan senyuman. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, suaranya tetap lembut. Kelembutan ini hanya dimiliki oleh Xia Luan. Jiang Yunfan GG, aku rindu rumah. Ayo pulang, iya, Xia Luan terisak pelan, campuran antara kesedihan dan ketidakberdayaan. Selama pertempuran dengan kuil surgawi kuno, dia telah mendengar semua ucapan kuil surgawi kuno. Menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit, ia kini merindukan rumah lebih dari sebelumnya. Dia ingin bertemu dengan orang-orang yang mencintainya. Dengan begitu, meskipun dia meninggal, dia tidak akan menyesal. Pulang. Jiang Yunfan bergumam. Dalam keadaan mereka saat ini, dia dan Xia Luan tidak ingin pulang. Dia takut ayah, ibu, dan saudara perempuannya akan patah hati. Namun jika bukan di rumah, kemana lagi mereka bisa pergi? Sekarang, dia pada dasarnya menjadi seorang yang cacat. Semua ambisi luhurnya lenyap bersamaan dengan kelumpuhan kedua muridnya. Dia sekarang ingin melepaskan semuanya. Untuk membawa Xia Luan kembali ke alam surga bawah dan menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Oke, kita pulang saja. Jiang Yunfan mengangguk sambil tersenyum tanda setuju. Pulang. Sebuah suara dingin terdengar, disertai beberapa suara desisan. Saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Jiang Yunfan dikelilingi oleh lebih dari selusin individu kuat berpakaian hitam. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi alam roda ilahi surga kelima. Niat membunuh terpancar di mata mereka saat mereka menatap Jiang Yunfan dan Xia Luan. Hari ini, kalian berdua ditakdirkan untuk mati. Ekspresi Xia Luan dan Jiang Yunfan berubah secara bersamaan. Dari suara-suara itu, mereka bukan dari ras dewa. Siapakah dia? Jiang Yunfan memegang Xia Luan dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, perlahan-lahan menghunus pedang kaisar. Meskipun terluka, dia tidak sampai tidak mampu bertarung. Seorang lumpuh dan seorang buta, namun kau berani melawan. Bunuh. Dua kelompok individu kuat menyerang secara bersamaan, menyerbu ke arah keduanya. Namun,
Pada saat itu, di atas alam hampa, cahaya Buddha bersinar, dan jejak tangan swastika turun, menekan mereka. Ekspresi individu-individu kuat itu berkedip, dan mereka mundur. Kuil Sumeru. Mata mereka sedikit menyipit, kilatan cahaya dingin terpancar. Fo Ziliaofan dan Pure Das muncul. Mereka berdiri di samping Jiang Yunfan, didampingi oleh para biksu prajurit Buddha. Tubuh emas mereka berkilauan, dharma Buddha mereka tak terbatas. Para dermawan, tunjukkan belas kasihan di tempat yang seharusnya. Mengapa mengejar mereka sampai mati? Fo Zi menggenggam kedua tangannya dan berbicara pelan. Sekumpulan keledai botak, urus urusan kalian sendiri, atau kami akan membunuh kalian semua juga. Seseorang yang berkuasa berbicara, suaranya dingin. Niat membunuhnya tetap tak berkurang. Siapa yang kau sebut keledai botak? Ekspresi Pure Das tampak marah. Kelompok biksu pejuang itu juga tampak tidak senang. Mereka semua menatap ke arah Fo Zi. Amitabha, para pertapa itu penuh welas asih. Biksu rendah hati ini awalnya bermaksud membujuk kalian para dermawan untuk meletakkan pisau jagal kalian dan memulai hidup baru. Namun, karena kalian tidak mengindahkan nasihat biksu rendah hati ini. Fo Zi memejamkan matanya dan melafalkan sebuah nama Buddha. Lalu, dengan tenang ia berkata, kalau begitu, aku akan mengirimmu ke tanah suci lebih awal. Fo Ziliaofan dan para biksu pejuang dari kuil Sumeru bisa melanggar ajaran dan membunuh. Dalam sekejap, di luar ras dewa, pembantaian kembali terjadi.